Izinkanlah saya meminta maaf Iya. itu karena sudah, membuat duka kalian semakin dalam. Saya tahu netizen tuh nggak akan peduli tentang poligaminya, nggak peduli qadarullah-nya, nggak peduli saya mau operasi 8 kali kayak lalu saya yang hidup, mereka pasti berharapnya saya meninggal. Saya minta maaf atas keputusan saya yang mungkin yang sulit untuk diterima. Alasan kenapa Sel? Kok 2022 poligami gitu? Sayang iya. Bukan cinta. Bukan. Kalau Pemenuhan cinta itu. mungkin lebih ke cinta, Cinta. Betul. bukan sayang. Bukan. Saya dekat sama wanita juga bukan ratu doang tuh. Kenapa harus ratu? Itu lebih ngena dan itu lebih, buat saya, wah saya sangat salah sekali. Kartu Rizky Nabila dan Kak Marcel pesulap merah ya. Iya. Iya, selamat datang di podcast Wanita-Wanita Indonesia. Iya, Oke. dari sisi wanita dan saya dari sisi pria. Iya, Pria, betul. oke. Karena topiknya menarik sekali nih Bu kayaknya. Iya, karena lagi rame. Lagi kok. rame. Lagi rame banget. Luar biasa. Masih ini ya, masih kejar-kejaran ya sama teman-teman media ya. Media, iya betul. Tapi mau ya datang ke sini ya. Iya. Terima kasih. Berarti percaya Iya. ya kok. Bukan Betul. percaya, lebih tepatnya golnya di sini. Oh kan? gitu. Iya. Ya iya benar benar. Ketemunya kan di sini. Iya. Pesulap merah terjebaknya kan di sini. Jadi itu jebakan. Jebakan. 4 tahun lalu nggak 4 salah. tahun yang lalu. Kita pernah bikin podcast bareng. Iya, jadi- bintang tamunya mereka berdua. Ratu diundang. Nah, syarat untuk undang Ratu harus ada pesulap merahnya dia bilangnya. Iya. Tapi berarti waktu itu udah dekat. Enggak, belum. Belum. Dia baru mau ngedeketin Oh jadi yang ngedeketin. Ratu. Request kepada beliau. Oh. Bapak juga harus mengakui dong. Iya, jadi Oke, Ratu oke. bilang boleh tolong undang pesulap merah nggak gitu. Oke, kenapa emang kamu kenal nggak? Terus dikasih nomornya ya. Belum punya nomor. Belum punya. Koko lewat ke Aldi Taher. Aldi Taher yang kita ketemu itu dulu meeting yang mau tinju kan? Iya, itu. Gitu. Terus akhirnya ketemu, terus Akhirnya akhirnya ketemu. kita undang podcast. Betul. Jadi ternyata udah 4 tahun ya. 4 tahun. Udah 4 tahun. Tapi baru rame-ramenya sekarang-sekarang ini ya kok. Iya, karena Hmm. kejadian-kejadian lah ya. Iya, sebenarnya kan wartawan-wartawan juga udah tahu dari tahun 2022. Wartawan-wartawan itu cuma karena kita nggak biasa-biasa aja friendly ke mereka, nggak dinaikin. Gitu kita juga udah sering live TikTok berdua gitu. Netizen sebagian juga udah banyak yang tahu. Makanya kemarin pemberitaannya tuh naik, bahkan banyak yang mikir Ratu yang meninggal. Gitu. Karena banyak ada beberapa postingan yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un tapi fotonya Ratu. Makanya akhirnya kita klarifikasi lah. Oke. Gitu. Berarti dari 2022 kalau netizen aja tahu ya, Eh. atau wartawan-wartawan juga tahu, mungkin almarhum juga. Taunya dari 2025 kalau almarhum. Oh, dia dari yang sebelumnya nggak mencurigai sama sekali. Enggak, karena kan memang dari awal nikah sama almarhumah itu seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta. Jadwal kerja seminggu libur di Bandung, seminggu kerja di Jakarta gitu terus. Oke. Jadi ketika ada Ratu pun nggak ada yang berubah. Seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta. Ya, ini topiknya ada sensitif ya kan? Nggak apa-apa. Iya. Tapi boleh minum dulu nggak ini? Boleh. Ini Boleh. Biar lebih lancar suaranya menurut Iya, Zoe. Iya, biar terutama dia di- tenang juga. Yang enak banget itu kan. Oh, Iya. Yang lain bisa lagi. membuat sehat itu kan. Iya, Masya ini Allah. kalau lagi agak tegang tuh memang harus minum Zoe karena ada chamomile-nya. Itu bisa Oh. menenangkan, bisa menghangatkan juga. Berarti kalau lagi berduaan sama suami nggak boleh minum ini. Boleh, biar makin hangat. Oh, maksudnya. Iya, justru Tapi nggak harus tegang minum. dong. Biar menambah kehangatan. Oh. Kak. Memperlancar pembuluh darah. Betul. Oh, berarti makin tegang berarti ya. Nah. Tegangnya yang lain lagi tuh ya. Nah ini aku banyak netizen nih ya yang aku Hmm. baca komen-komennya terutama mengkritisi lah gitu. Iya. Mengenai poligaminya Iya. dan timingnya juga. Betul. Gitu. Mungkin ada respon dari Kak Marcel? Ya, sebenarnya yang mereka kritisi kok pesulap merah nggak kelihatan sedih. Ya kali emang mau nangis di videoin gitu. Ya kan mau nangis terus live sambil nangis gitu. Enggak, kita nangis juga berdua, kita malah nangis bareng. Ketika hari H meninggal tuh ya kita sedih bareng gitu. Ngerasa kehilangan. Cuma dalam Islam itu kita nggak boleh namanya gulu tuh berlebihan dalam bersedih-sedih. Gitu. Jadi ketika meninggal terima, terus karena keridoan suami itu jadi nilai baik untuk almarhumah juga. Untuk rahimahullah. Makanya ya kita berusaha untuk ke netizen terlihat fine-fine aja, di belakangnya mah sedih ya sedih. Cuma kan itu nggak boleh ditampilkan gitu.
sama halnya kayak Islam melarang keras untuk menceritakan hal-hal buruk dari orang yang sudah meninggal gitu. Jadi ya kita ceritanya yang baik-baiknya gitu. Karena memang itu ajaran yang diajarkan gitu kan. Jadi bukan berarti kita bersenang-senang di atas meninggalnya seseorang, enggak. Iya, sedihnya ada masa-masanya, masa ya di depan kamera kita harus nangis-nangisan gitu. Nggak ngejual kesedihan lah gitu. Ya mungkin yang kita baca juga ya, kan almarhum dalam kondisi Sakit. dan sakitnya juga udah cukup Betul. lama gitu. Maksudnya kalau dari mereka kan menyuarakan kenapa nggak mendampingi dan Iya. ada di malah sebelahnya menambah terus beban misalnya Iya. gitu. Ada di sebelahnya terus Iya. gitu kan. Nah, sebenarnya kan memang saya tulang punggung keluarga dari umur 16 tahun kok. Jadi siapapun yang sakit di keluarga saya, bahkan orang tua saya sakit, ibu saya sakit dirawat, saya nggak bisa nemenin. Yang nemenin kru biasanya malah. Kru atau adik saya harus kerja tuh. Karena harus ngurusin 3 perusahaan ini gitu. Terus juga Ratu sakit juga saya nggak bisa nemenin. Ratu sakit yang nemenin keluarganya. Terus atau kru saya yang jengukin gitu. Saya jengukin sekali, kerja lagi besokannya. Ya memang siapapun yang sakit saya nggak bisa di sebelahnya. Terus ada sisi lainnya juga saya nggak suka rumah sakit kok. Saya total nggak suka rumah sakit, nginjekin kaki di rumah sakit tuh kayak panas sendiri, kayak ada hasrat nggak nyaman sendiri gitu. Karena saya melihat ada orang-orang yang di luar kendali dirinya gitu di rumah sakit tuh. Banyak berkumpul orang-orang yang dikendalikan sama penyakitnya. Makanya saya nggak suka tuh ngelihat orang yang nggak punya kendali diri atas dirinya sendiri. Nah, atau kalau nggak bisa menemani misalnya, kan bisa juga nggak menikah lagi dulu gitu maksudnya. Nah, kan 2022 belum sakit, belum dirawat Iya, kayak gimana? Emang sebelumnya sih ya. Iya, sebelumnya kok. Jadi memang udah berjalan masa ya, apa yang nggak ada yang berubah. Dari sebenarnya 2022 itu sebelum ketemu sama Ratu, itu dia udah sakit duluan, anemia aplastik. Anemia aplastik itu ketahuan di tahun 2022. Gejalanya itu dari kecil dia bilang. Awalnya kita nggak ada yang tahu tuh. Itu penyakit apa? Kayak mulai menstruasinya. Misalkan dulu pertama kali menstruasi, terus lama setahun nggak menstruasi. Terus sekali menstruasi pendarahan, nggak berhenti-berhenti, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gitu. Itu udah terjadi lama. Di 2021, pas awal nikah juga kayak gitu. Udah menstruasinya nggak lancar, terus menstruasinya sekali menstruasi 2 bulan, 3 bulan full, gitu kan. Itu yang nggak diketahui orang tuanya kan. Karena nggak tinggal sama orang tuanya, tinggalnya sama saya kan, satu rumah gitu. Nah, akhirnya 2022 ikut saya syuting kok. Ikut syuting, show, ke Palembang, seminggu full. Pulang-pulang sakit parah geter gitu. Nah ini kenapa nih? Dicek ke rumah sakit, ternyata dari situlah awalnya dikira DBD negatif, autoimun negatif, ternyata pas dibor tulang sumsumnya, dari situ ketahuan anemia aplastik. Itu tahun 2022. 2022 sebelum ketemu Ratu. Jadi di situ saya rawat, makanya bolak-balik rumah sakit itu yang keluarganya nggak tahu kan, gitu. Keluarganya mikirnya, wah dia sakit gara-gara nikah sama Ratu. Enggak, dia sakit dulu gitu. Saya belum kenal Ratu malah pada saat dia anemia aplastik. Nah, penyakit itu kan termasuk penyakit terminal kan, yang istilahnya jarang dan langka, berujung ke kematiannya. Betul. Persentasenya cukup tinggi kan. Betul. Jadi orang di Google bisa dicek teman-teman semua. Di Google itu anemia aplastik menyebutkan harapan hidupnya orang yang terkena anemia aplastik 1-2 tahun umumnya. Maksimalnya 1-2 tahun. Tapi kalau dicangkok tulang sumsum, dan kalau cangkok tulang sumsumnya berhasil, ini kemungkinan berhasil 70% cangkok tulang sumsum. Kalau berhasil dia kemampuan hidupnya bisa sampai 10 tahun. Gitu. Tapi mungkin banyak yang nanya, kenapa nggak dicangkok tulang sumsumnya bang? Gitu kan, ya kan? Kenapa malah diobatin kayak pakai obat biasa? Nah, almarhumah itu dia sakit itu berat badannya di bawah standar kok. Di bawah standar orang pada umumnya, 35, bahkan sakit kemarin sampai 26 kg doang. Gitu. Jadi memang untuk cangkok tulang sumsum itu resikonya sangat besar. Iya, karena berat badannya aja nggak normal, di bawah batas normal. Jadi dari 2022 itu kondisi kesehatan memang semakin drop ya? Iya, sempat sehat-sehat aja, terlihat sehat aja, tapi menstruasinya doang yang nggak normal. Yang nggak lancar, yang kadang-kadang menstruasi, kadang-kadang enggak, kadang-kadang menstruasi lama 2 bulan 3 bulan, ntar berhenti pendarahan, tambah darah lagi, gitu-gitu aja. Gitu. Itu yang nemenin selama 2022 sampai 2025 kan saya tuh yang bolak-balik rumah sakit. Memang kalau dirawat ibunya yang
turun tangan. Tapi sebelum ketemu Ratu, memang udah sakit betul. 2022 itu. Nah, ketemu Ratu, Ratu juga kondisinya pada saat itu nggak baik-baik aja kan. Yang orang mikir, ini mah nafsu doang. Ya memang salah satunya iya. Kan pernikahan kan iya. Pernikahan mana yang nggak didasari sama nafsu? Semua pernikahan pasti ada nafsunya. Cuma ada hal lain yang kenapa harus Ratu? Kenapa nggak wanita lain kan gitu? Saya dekat sama wanita juga bukan Ratu doang kan. Kenapa harus Ratu? Karena pada saat itu saya ketemu Ratu, ngobrolnya nyambung, terus karena ngobrolnya nyambung ini, ngobrolnya sampai dalam gue, sampai ke masalah-masalah pribadi yang dia udah putus asa pada saat itu. Di kondisi itu udah putus asa, udah mau mengakhiri hidup kayak gitulah. Ada sebuah masalah yang saya nggak bisa share. Akhirnya saya bantulah solusinya. Saya cover, terus saya cover, saya bantu untuk hitungin keuangannya biar bisa ngatur lebih baik lagi gitu. Nah, itu makanya saya sebut misi menyelamatkan, beneran ada yang diselamatkan gitu. Tapi Kak, maaf nih ya, aku mau wakili netizen mungkin ya. Boleh. Tadi kan kalau dibilang kejadiannya deketnya dari 2022. Iya. Terus nikah. Tahu sakitnya istri juga, istri pertama dari 2022. Berarti kan saat itu kondisi keluarga ya bisa dibilang istri kan lagi sakit. Iya. Gitu ya. Sakit. Nah, sudah membaik dulu. Membaik dulu. Iya, membaik, normal dulu gitu. Normal, tapi menstruasinya aja dan berat badannya yang nggak naik-naik. Oh gitu. Iya, jadi baik dulu, kayak terlihat normal. Bahkan aja. Dia sempat memutuskan untuk berhenti konsumsi obat dari dokter karena ngerasa udah baik-baik aja. Di 2022 itu? 2023. 2023 dia memutuskan kayaknya udah deh, anemia aplastiknya selesai deh gitu. Kayaknya nggak perlu obat lagi deh gitu. Nah, akhirnya dia berhenti obat, terus menstruasinya tapi yang nggak normal, masih sering pendarahan, masih nggak berhenti gitu. Nah, akhirnya ketemu Ratu di 2022 akhir. Gitu. Ini kalau aku kan soalnya kan perempuan kan ya. Kalau dari pemikiran seorang laki-laki ya, kalau di aku tuh kan nggak boleh ya kalau di kepercayaan aku gitu ya. Nah, aku penasaran aja dan mewakili netizen, apa sih yang ada di pikirannya Kak Marcel di saat kondisi mungkin kan istri pertama, mohon maaf ya, kan lagi keadaannya lagi walaupun up and down setelah kesehatannya gitu, tapi apa yang mematangkan ya itu kan sebuah keputusan ya. Betul. Untuk bisa sama betul. Ratu gitu ya. Nah, apa yang mendorong gitu ya Kak Marcel tuh untuk ini nggak apa-apa, ini niat saya baik lah atau apa gitu yang meyakinkan gitu di kondisi seperti itu. Sebenarnya itu akan menceritakan aib almarhumah. Kalau saya ada alasannya sebenarnya. Cuma untuk menceritakan hal buruk orang yang sudah meninggal di kepercayaan saya nggak boleh tuh. Gitu. Nanti di balik layar saya kasih tahu. Kalau untuk publik nggak bisa nih karena kasihan udah meninggal juga kan. Iya, betul. Pokoknya ada alasan-alasan tertentu yang itu adalah aib dari rahimahullah, dari almarhumah, yang kalau saya ceritakan itu yang menyebabkan saya butuh nikah lagi. Gitu. Jadi bukan tentang seks, bukan tentang nafsu, bukan. Ada hal yang ini bisa dibilang hal utamanya yang tidak ada di almarhumah atau rahimahullah, itu keburukan, aib bagian dari aib. Tapi mungkin kalau boleh ikut masuk ya ke dalam sini karena nama aku juga terseret kan ya, dengan tagline pembunuh pelakon syar'i gitu ya. Bagaimana kalau kita mulai 10 step ahead, 10 langkah ke depan gitu. Betul. Dengan titipan dari ibunda rahimahullah bahwa untuk tidak boleh lagi membicarakan, memposting atau bahkan mengagendakan pembicaraan atau topik tentang anaknya. Sehingga kemarin saya dan suami sepakat untuk men-take down 3 postingan aja ini padahal. Iya, kita 3 postingan. 3 postingan beliau ya. Untuk tidak lagi mengganggu. Mereka ingin putus hubungan lalu disambut. Karena ada beberapa, saya bukan membela suami, tetapi suami saya adalah pakaian saya gitu. Betul. Mungkin dengan cara dia berbicara lugas, tegas, tidak terlihat sedih, kan saya yang tahu. Gitu, saya yang tahu, saya yang lihat belakangan ini ketika rahimahullah meninggal gitu. Pada tanggal 26 menuju 27 ini kan pertanyaannya mereka bilang kan masa dari Solo ke Bandung 2 jam itu sedang menuju. Iya. Kenapa saya tahu 26 malam saya sedang sholat untuk mendoakan
saya, anak saya, suami dan mendiang. Iya. Saya ada kebetulan saya video call entah Betul. kenapa. Entah kenapa pada tanggal 26 Oktober saya video call suami saya pakai mukena. Kamu pakai mukena. Iya, saya pakai mukena. Hmm. Padahal aku nggak pernah kalau ibadah ya, aku nggak mau dia tahu, nggak mau dia Iya. lihat gitu. Sehingga apa namanya? Saya sempat bilang perasaan saya kok nggak enak gitu. Nah, di balik ini ada alasan kuatnya itu adalah dia hanya menjaga syariat agama yang tidak boleh membicarakan hal buruk. Iya. Gitu. Kalau hal baik-baiknya boleh, hal buruknya nggak boleh gitu. Iya, betul. Yang sudah tiada gitu. Betul. Ditambah lagi disambut dan diperintahkan oleh keluarga Betul. rahimahullah untuk tidak boleh membicarakan, menyangkut pautkan. Ya, kami ikuti. Di tingkat baik ya. Dan saya juga sudah Udah WhatsApp. WhatsApp. Kita sebenarnya. Iya. Kita berdua udah coba untuk dari awal hari H meninggal kok. Ke saya bahkan. Saya udah berusaha datang ke rumahnya. Untuk ngejelasin kan yang nggak disetujui sama keluarganya adalah poligaminya. Mereka pengen tahu kan alasan kenapa Sel kok dua-dua poligami gitu. Kenapa nikah lagi? Saya mau ngejelasin itu sebenarnya kan. Di hari H saya datang, nyatanya saya diusir. Malah dibilang ngapain sih ya kesini gitu. Ngapain kamu kesini? Nah, dengan nada yang keras, dengan kata-kata kotor dan semacamnya dari pihak keluarganya, saya berpikir, oh nggak mau diajak komunikasi berarti. Nanti deh tunggu adem dulu. Saya pikir akan adem kok. Ketika adem baru bisa diajak komunikasi. Saya datang ke lokasi diusir, keluarga besar saya, orang tua, abang saya, yang ustadz, datang ke lokasi, itu juga tidak diterima dengan baik. Gitu. Diajak komunikasi juga nggak mau. Akhirnya mereka aja keluarga besar saya ngelarang untuk datang ke lokasi pada saat hari H. Kita minta kunci. Nah ini juga nih, ini yang tuduhan yang menurut saya kayak, lah itu kan rumah saya yang di Bandung ya. Itu rumah saya. Ibunya bilang, kok nggak izin sama ibu ganti kunci rumah. Padahal kok bayangin, ibu saya, orang tua saya datang ke Bandung jauh-jauh dari Jakarta, datang ke Bandung, pengen ikut tahlilan. Orang tua saya memang masih menjalankan tahlilan. Kalau saya enggak kok. Dalam kepercayaan Islam itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengikuti Rasul SAW total yang nggak menjalankan tahlilan, ada juga yang menjalankan tahlilan. Nah, orang tua saya masih mau menjalankan tahlilan nih. Minta kunci rumah yang di Bandung. Nggak dikasih kok. Kan pengennya nginep dulu di sana 3 hari buat ikut tahlilan bolak-balik. Bisa nginep di rumah yang Bandung, nggak dikasih sama orang tuanya. Gitu. Alasannya dibawa saudaranya gitu, terus saudaranya diteleponin nggak diangkat-angkat. Ya udah akhirnya pulang kita sekeluarga. Tiba-tiba pas pulang dibuatlah berita sama keluarganya. Ini nggak ikut tahlilan hari pertama. Pesulap merah dan keluarganya nggak ikut tahlilan. Lah kuncinya nggak dikasih pas kita minta. Terus bahkan ketika kuncinya nggak dikasih, saya berpikir saya kan ogah ribut-ribut ya guys. Saya ogah ribut-ribut sama pihak keluarganya. Ya udah, saya ganti aja kunci rumah. Saya panggil tukang, tolong ganti kunci rumah tuh gitu. Ganti kunci rumah semuanya gembok diganti semua. Udah, saya megang jadinya kendalinya. Gitu. Karena pada saat itu udah kurang baik menurut saya. Orang tua saya udah niat baik untuk ikut tahlilan, untuk ikut kajian, nggak dikasih rumahnya. Padahal itu rumah saya dan nggak perlu izin orang tuanya. Orang tuanya nggak ada ikut campur sama sekali terhadap rumah tersebut. Kok bisa keluar kata-kata ganti kunci tanpa seizin saya? Loh, Anda siapa? Gitu. Tapi kalau dari ini Kak Marcel, ada sedikit penyesalan nggak Apa? mengenai kejadian-kejadian inilah gitu? Maksudnya itu dalam hal timingnya, dalam hal ya gini, misalnya kan mungkin 2022 itu penyakit terminal kan, penyakit yang berujung ke kematian. Iya betul. Tingkat persentase berujung ke kematiannya tinggi. Nah di saat itu apa nggak bisa lebih sabar lagi, lebih ini mungkin gitu, mungkin ada penyesalan ke arah situ nggak atau memang kalau ya memang udah takdirnya sih kok, kan memang udah keluarga saya juga nggak menyalahkan kondisinya seperti sekarang gitu. Jadi nggak ada yang perlu disesali dan mungkin lebih ke Ratu juga udah ngingetin kan, Mas kamu jangan prioritasin kerja terus. Mungkin ada yang berpikiran saya nggak ada di yang pertama, adanya di Ratu terus gitu. Enggak, saya juga jarang karena kan kerja ke sana kemari gitu. Keluar kota, keluar negeri bahkan kemarin ke Jepang, terus ke Aceh dan semacamnya. Tapi bisa paham kan Kak pemikirannya netizen? Iya. Bahwa kok pada saat istri lagi sakit
mikirnya enak-enakan sama yang baru kan gitu. pasti otomatis orang akan berpikir seperti itu kan. Bahkan Ratu juga ngingetin kok pada saat yang hari-hari terakhir ya, 3 minggu terakhir biasanya. Dia ngingetin juga. Dia ngingetin untuk, Mas, kamu jangan prioritas kerja, pulang ke Bandung gitu. Kasihan itu Tika, walaupun dia minta untuk kamu nggak pulang ke Bandung dulu, ya pasti istri pengen pulang ke Bandung lah gitu. Ratu udah ngingetin itu juga. Mungkin kalau penyesalannya, mungkin kalau tahu jangkanya sependek itu, mungkin saya akan ikutin saran Ratu untuk meng-cancel kerjaan saya untuk seenggaknya terakhir ada di sana gitu. Berarti itu termasuk jadi menyesali juga lah ya kayak. Iya, di akhirnya. Tapi kalau untuk keputusan saya ke Ratu dari tahun 2022 nggak ada yang disesali sih. Karena memang ada alasan sedetail itu, dan bahkan bisa dibilang kita berdua udah beberapa kali untuk kayaknya ini berat deh dijalanin gitu. Poligami ini berat deh gitu. Lagunya Ahmad Dhani kayaknya bohong deh. Yang katanya senangnya dalam hati nggak seneng nih gitu. Faktanya nggak seneng nih. Ruwetnya dalam hati nih kalau berdua jalan. Kita beberapa kali berkali-kali udah coba untuk menyelesaikan poligami ini. Tapi Allah ditakdirkannya tuh ada sebuah kondisi yang dipersatukan lagi. Sehingga benar-benar nggak bisa-bisa. Tiga-tiganya. Tapi gitu. Lompat sedikit ya Kak, ini balik lagi ya Mas sebelumnya ya. Yeah. Aku kan mewakili netizen aja boleh. Atau mungkin ya, kalau aku sih berharap sama Korofi bisa diluruskan gitu kan. Kadang kan orang ya karena nggak tahu dan terbawa suasana, apalagi dalam kondisi duka gitu kan, itu ya kita manusia mudah lah untuk menyalahkan gitu kan. Siapa tahu mungkin bisa bisa menjadi lebih baik gitu ya, kayak mungkin gitu. Aku mau lompat ke 2025 yang tadi. Mungkin kan jadi pertanyaan juga ya dari netizen. Bener ya, memang bener ya, mohon maaf almarhumah tahu gitu. Memang kalau boleh diceritain akhirnya gitu, tahu tuh apakah dikasih tahu gitu kan, maksudnya secara baik-baik atau bagaimana gitu. Atau maaf ya gitu, maksudnya kayak ketahuan kah gitu ya, atau misalnya seperti apa sih, mungkin siapa tahu bisa lebih jelas lagi gitu. Ketahuan lebih tepatnya. Jadi rahimahullah tuh almarhumah ngelihat cek handphone saya tuh, nggak pernah ngecek, terus tiba-tiba ngecek, nah ketahuan lah. Di situ ada teleponan saya sama Ratu, ditanya siapa nih gitu, kamu ada hubungan apa, baru saya kasih tahu. Awalnya berantem, lama-lama ada masa-masa di mana mereka temenan, chat-chatan. Cuma kan itu masa-masa baiknya, makanya masa berantemnya ini nggak pernah saya ceritakan. Itu hal buruk, bagi orang yang meninggal. Kan ada masa baik-baiknya nih, makanya di media-media saya ceritakan hal-hal yang baik-baiknya aja untuk bisa melapangkan kuburan dari almarhumah, kan gitu tujuannya gitu. Walau ya sempat baikan, sempat telepon-teleponan, sempat chat-chatan, bahkan saling titip-titipan. Jadi almarhumah ke Korea waktu itu dia nitip Mas Marcel ya gitu ke Ratu, aku mau liburan dulu gitu sama keluarga. Tapi waktu sebelum-sebelumnya kan udah bilang kan dari 2022 udah sering nih TikTokan muncul bareng di media mulai sosial. Muncul barengnya 2025. Oh, tetap di 2025. Oh, gitu. Mulai muncul sering live TikTok ketika almarhumah ketahu. Oh, berarti jadi, tahu dulu memang udah sama-sama tahu baru di go public gitu ibaratnya ya. Tapi tanpa harus menjelaskan juga gitu ya kan. Jadi live bareng doang jadi live bareng. Tapi kan setidaknya menurut Kak Marcel mungkin ya, kalau dari opini aku sebenarnya kalau dari keluarga mah dari istri mah udah tahu gitu, dari almarhumah udah tahu gitu. Bahkan keluarga teman-temannya juga udah tahu semua tentang kita. Gitu dari tahun 2025 pas almarhumah tahu itu pertama kali di bulan Juli. Aku coba nanya sedikit ke Kak Ratu ya. Kalau orang jatuh cinta gitu kan, kita semua pernah jatuh cinta lah gitu. Tapi jatuh cinta sama seseorang yang udah punya suami misalnya, itu kayak gimana? Mungkin bisa diceritain nggak? Apa pergulatan di dalamnya atau gimana? Yang udah punya istri maksudnya? Udah punya istri, sorry. Sebenarnya aku datang ke sini itu nggak pengen nggak pengen pembenaran gitu. Saya tahu betul posisi saya istri kedua. Biarpun di dalam agama nggak ada istri kedua, adanya istri-istri. Nih ini dari saya yang kakak tahu kan agama saya sebelumnya apa ya. Kan soalnya ada yang nanya tuh, kenapa nikah pakai baju ketekan? Ya
Ya, that's we dress up lah gitu as a non-Muslim gitu ya. Saya datang ke podcast ini karena kami berkenalan di sini. Saya jatuh cintanya dengan cerita ini. Di awal kan saya belum tahu, kelihatannya kan dia bujang. Pulang Iya. memang aku cari tahu. Pulang sepulangnya baru cari tahu. Jatuh cinta itu ada, gitu. Dan saya percaya dengan jodoh. Mungkin wasiat-wasiat yang disebut dengan Ibunda Mendiang itu adalah janji hulu saya kepada Mendiang. Saya memang menjanjikan pada tanggal 27 Oktober ketika saya berangkat umroh, saya akan menghadiahkan kamu hulu. Hulu itu dalam Islam Pengajuan cerai pengajuan cerai. dari pihak wanita. Dan tidak mudah buat saya. Tapi saya sudah berkomunikasi ke almarhumah. Makanya yang di potongan di Feni Rose, saya sangat sesalkan. Kenapa hanya membahas bagian yang kami berantemnya aja? Saya punya video 18 menit saya dimaki-maki sama... Iya. Ya sudahlah, gitu. Jadi kenapa nggak naik ke atas dikit pas bagian baiknya? Gitu. Tapi saya tahu sih memang kan ada undang-undangnya ya, bahwa itu kan seluruh handphone, baju dan lain-lain itu milik suaminya gitu. Jadi dibuka pun akan salah gitu. Saya cuma pengen bilang, Ibu, saya mau minta maaf. Saya tahu netizen pun nggak akan peduli tentang poligaminya, nggak peduli kadarullahnya, nggak peduli saya mau operasi 8 kali kayak lalu saya yang hidup, mereka pasti berharapnya saya yang meninggal. Saya mau minta maaf atas nama saya dan suami saya, yang mungkin suami saya tidak terlihat sedih. Kalian tidak tahu, di eksklusif wawancara kita itu, dia itu kan membangun persona dan karakter bertahun-tahun, gitu. Kalian berharap apa? Melepas personanya, lalu datang ke Rumpi dengan pakaian seperti ini, kalian berharap apa gitu? Melepas kostumnya. Dia ada kontrak-kontrak yang dimana ini harus terpakai full. Lalu tuduhan tentang rembes. Iya. Saya lihat betul, pada saat itu saya memang lagi pengen ada buka parfum baru, varian parfum baru. Beliau bilang, saya utamakan biaya ini dulu. Berobat. Dia ada kirim foto totalnya, saya lihat. Tidak ada pernah minta rembes, bahkan usaha saya gagal berkali-kali pun tidak minta rembes gitu. Saya tidak tahu itu asal muasalnya dari mana. Lalu juga tentang yang dari Solo ke menuju Bandung 2 jam, itu benar. Itu benar kok. Bisa dikonfirmasi ke Bucin TV. Saya berangkat bareng tuh Bucin TV, Brau TV, sama ya anak-anak yang suka explore itu. Ya, buat seorang ibu kehilangan anaknya dalam keadaan baru tahu 3 hari sebelum wafat, di poligami pasti berat, pasti akan sedih dan kecewa. Maka izinkan saya meminta pintu itu dibuka. Kalau memang sudah tidak sudi bertemu dengan mantan menantunya, boleh nggak saya yang datang? Saya mau minta maaf. Saya mau minta maaf sudah masuk ke dalam rumah tangga anak ibu. Saya mau sedikit bukan meringankan karena luka itu akan tetap ada. Saya cuma mau bilang bahwa saya turut berduka. Saya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan maaf kalau suami saya harus tetap berperan dan memiliki persona seperti ini. Buat netizen juga hinaan, pembunuh, apapun itu saya terima. Tapi saya akan lebih terima lagi dan akan lebih ngena kalau itu keluar dari mulut. Kan ada tuh di video ya, ibunya bilang saya pakai baju ini, baju almarhum, saya kangen gitu. Itu lebih ngena dan itu lebih buat saya, wah saya sangat salah sekali. Daripada saya menjelaskan ini begini, orang sudah tidak mau tahu itu. Saya pelakor, saya tidak punya harga diri, saya suka sama suami orang, saya terima. Tapi saya akan lebih terima lagi jika itu saya bisa
langsung Betul. mengajukan akad bahwa saya meminta maaf. Biarpun itu sudah tidak berarti lagi, Mas. Saya kembali ke pertanyaan tadi. Awalnya tuh, ya ini gue secara general ya, Iya. tahu udah ada istri misalnya. Sepulangnya tahu. Terus jatuh cinta, orang nggak bisa stop ya. Iya. Jatuh cinta bisa terjadi kapan aja, di mana aja, sama siapa Iya. aja gitu kan. Keputusan, dan pada saat itu juga mungkin tahu kondisinya sakit, mungkin tahu juga? Tidak. Atau- Enggak. Oh, nggak tahu. Tidak. Dan keputusan untuk terus melanjutkan hubungan tuh, pengambilan keputusannya gimana gitu ya? Aku yang minta. Hmm. Nikahi aku dong. Saya yang minta. Makanya dengan cacian yang bertubi-tubi ke suami saya rasa tidak pantas. Ke saya aja nggak apa-apa. Karena itu yang Suami saya orang baik. Andaikan tidak ada syariat Islam yang melarang ketika ada orang meninggal itu, mungkin suami saya bisa babat terus. Tapi Ya, ada yang membatasi. ada pembatas yang dimana suami saya itu mengajarkan saya untuk yang ini boleh, yang ini jangan, nggak apa-apa. Padahal saya bilang, tapi kan itu nggak benar, nggak apa-apa. waktu ngambil keputusan minta dinikahin, sadar sama konsekuensinya juga. Selama 4 tahun saya sadar posisi. 2023 saya datang kan ke podcast kanker gitu. Ya saya diam aja, nggak ngomong, nggak inilah, tahu-tahu posisi aja lah gitu. Makanya yang patut disalahkan adalah saya karena sudah masuk. Berani ngambil keputusan itu dan terus konsisten mempertahankan itu karena gimana? Kalau saya jawab semua qadarullah, pasti orang bilang alah cuy gitu. Iya, Pak, pasti pada nggak percaya sama kondisi takdir yang luar biasa rumit ini nih. Karena beneran kok ada hal-hal kejadian-kejadian yang nggak masuk akal di kita juga. Dipertemukan lagi. Ada masalah, kita udah nyerah nih sama kondisinya. Dipertemukan lagi. Gitu. Tapi kalau kita ngomong gini nggak mungkin pada percaya. Gitu. Iya, karena memang secara general nih, maaf ya, Kak Marcel. Karena memang kalau ngomong nasib sama ngomong takdir ya, kalau yang aku tahu ya, secara general, itu kalau takdir itu hidup, mati, lahir. Itu takdir. Saya lahir, takdir saya sebagai perempuan. Tapi nasib, kita nasib, misalnya contoh, orang lahir nasibnya, lahir dari keluarga miskin. Tapi dia bisa merubah nasibnya. Kan gitu kan. Jadi kalau bicara takdir, menurut saya kurang tepat. Tapi mungkin kalau nasib, kok maksudnya, kalau nasib itu kita bisa merubah nasib gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ngomong ke netizen gitu, ya memang udah takdir, udah jodoh menurut saya ya. Mohon maaf sekali lagi, itu memang nggak, ya susah untuk diterima. Karena takdir itu mati dan lahir. Iya, betul. Gitu, sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Iya, gitu kan, lahir sebagai laki-laki, lahir sebagai perempuan, takdirnya mati dan hidup gitu kan, itu nggak bisa dirubah gitu. Mungkin dari tata pemilihan kata gitu ya, tapi ya memang mohon maaf sih juga ya Kak Ratu ya, memang ya nggak apa-apa. kita kan bisa dibilang juga, walaupun ada ya mungkin saya sih sebenarnya kurang paham ya kalau secara Islam gitu mungkin, tapi kan pasti ada orang-orang yang mungkin saya kenal juga. Ya memang ada yang melakukan seperti itu dengan cara bagaimanapun saya tidak tahu, tapi kalau secara menyeluruh gitu, secara general memang kan ya tadi Indonesia seperti yang boleh disadari, dibilang masih tabu lah ya, tabu, sedikit ya untuk poligami. Betul, kan? walaupun mayoritas muslim dan poligami adalah ajaran Islam, tapi yang bisa menerima poligami itu minoritas. Sama halnya seperti dalam Islam pacaran itu haram. Di Indonesia juga ketika kita bilang pacaran haram, itu minoritas orang yang melakukan, oh iya pacaran nggak boleh, gue nggak boleh. Tapi kok dari kamarnya sendiri dalam hatinya kepengen poligami atau enggak? Ada perasaan berdosa melakukan poligami? Enggak merasa melakukan berdosa juga, keinginan poligami juga nggak ada. Saya Ratu mungkin nggak berdosa, ada perasaan bersalah sama almarhum mungkin? Enggak. Karena sekali lagi ada yang gini masalah yang nggak bisa saya ceritakan kok. Yang nanti di balik layar saya ceritain. Itu ada aib dari rahimahullah.
yang nggak bisa saya ceritakan gitu, yang menyebabkan saya harus nih gitu. Jadi ibaratnya mau nggak mau ya balik lagi, kalau aku lihat dari si Kak Ratu kan udah ya menerima dan tadi bahasanya sadar diri gitu dengan keputusan-keputusannya, dengan situasinya saat ini gitu kan. Dan ini bukan kesalahan. Tapi sebenarnya sadar diri sih, saya sadar diri kepada ibunda mendiang, tapi tidak kepada sepupu-sepupunya. Gitu. Karena kan yang membuat suami saya marah itu adalah di setiap TikTok ada pemberitaan istri pesulap merah, dimasukkanlah beberapa foto maaf ya yang tidak baik Almarhumah ya. Agar menarik views gitu. Itu beliau marah karena itu. Gitu. Sehingga ya pasti akan ada beberapa hal-hal yang akan saya mungkin. Jadi boleh dibilang kalian berdua sadar melakukan poligami tanpa ada perasaan bersalah ataupun penyesalan? Memang tidak, kalau saya tidak, karena memang dalam Islam, dalam hukum Indonesia itu bukan bagian dari kriminal. Tapi kan sekarang lagi rame nih ya Kak ya, kalau melanjutkan ya. Iya, kalau dibilang kalau ngomong hukum Indonesia kan sekarang ada ya undang-undangnya, kalau nggak di Jinia yang baru kan. Gitu. Yang Ratu bilang merasa bersalah. Iya, kalau Ratu. Saya kan di teman beliau. Iya. Sempet jadi teman, terus beneran chat-chatan baik, telepon-teleponan, curhat-curhatan gitu. Di 2025 itu. Iya. Berarti dalam sebelum, mohon maaf ya, sebelum mendiang berpulang, itu kondisinya akhir-akhirnya itu sudah baik ya hubungan. Sempat berteman, tapi belum ada akad pertemuan. Iya betul. Gitu. Belum sempat. Jadi hanya komunikasi melalui. Ke Korea pun saya dibelikan oleh-oleh. Iya, ke Korea perasaan bersalahnya Ratu tuh dari awal atau? Aduh, gimana ya? Saya percaya dengan apapun itu yang Allah hembuskan untuk saya punya jalan. Dengan pernikahan gimmick saya, dengan karir saya yang tiba-tiba melonjak karena saya di KDRT, dengan pertemuan yang saya nanti lalu saya bertemu dari sekian ribu wanita yang mau sama dia, kecantolnya sama saya. Lalu mendiang meninggal di tanggal yang saya paling khususkan untuk almarhumah mama saya. Saya bahkan pergi umroh tanggal 27 tuh saya bidik-bidik dulu karena saya mau ke makam Nabi Muhammad. Jadi agendanya tuh ke Raudhah gitu. Jadi tanggal 27 itu sangat sensitif buat saya kok. Kok Rofi tahu sendiri lah saya cinta apa sama mama saya gitu. Mama saya lahir tanggal 27, kami bertemu lagi padahal saya sudah mengajukan hulu untuk dihadiahkan ke almarhumah. Beliau juga sudah menerima, oh ya sudah gitu. Tapi kami bertemu di depan. Iya, dan doa kita sama waktu itu pas umroh. Kan di hari itu udah mustahil untuk ketemu kok. Di tanggal 27 itu hari terakhir saya di Madinah gitu. Malam terakhir saya nggak ketemu sama sekali. Dari awal memang, ya Allah kalau memang jodoh pertemukan saya di Madinah atau Mekah ini. Mekah nggak mungkin ketemu nih karena dia Mekah duluan gitu. Nah saya Madinah dulu. Seperti ini. Iya, jalurnya bertentangan kok. Ini Mekah, ini Madinah. Dia Mekah duluan, saya Madinah duluan. Nah, dia pulang dari Mekah ke Madinah kan, di hari terakhir saya. Ini udah mustahil. Makanya saya mikir, kalau memang saya salah nih menerima hulunya dia, pertemukan saya sama Ratu lagi. Gitu. Gimana caranya saya nggak tahu. Pokoknya setiap minum air zam-zam kayak gitu. Tapi kalau misalkan keputusan saya bener nih menerima hulunya, karena saya kasihan juga sama Ratu, karena sering nangis, sering berantem gitu kan sama almarhumah gitu kan. Almarhumah juga, Ratu juga nggak enak kan sama almarhumah kan. Nah akhirnya ya udah, kalau memang ini keputusan yang benar, ya udah jangan dipertemukan lagi gitu. Nyatanya tanggal 27 saya habis keliling Madinah, istirahat di belakang gitu. Terus saya ngobrol sama follower saya yang ikut umroh juga. Ini kita kemana lagi ya, pintu keluar mana lagi yang belum kita coba nih? Ada jajanan apa lagi yang belum kita coba nih? Itu hari terakhir tuh di Madinah. Karena ini hari terakhir sampai malam kita tiduran di Masjid Madinahnya. Nah pas lagi duduk nengok ke kiri, ada dia, ada Ratu lagi nunggu masuk mau Raudhah itu yang tanggal 27.
Akhirnya saya mikir, curang nih kalau gue doang yang ngeliat. Saya akhirnya jalan dari kiri, saya lewat di depan dia. Dia nyadar juga akhirnya. Ketemu di situ. Tadi ada kalimat menarik, sering sempat baik, sempat berantem. Iya, gitu. sering. Ya wajar rumah tangga kok. Ini dia lihat saya nih. Betul. Jadi ini saya foto ini dari foto. jauh. Jadi aku dan dia bertemu secara tidak sengaja di Betul. Raudah tanggal 27. Kita udah nggak chat-chatan tuh kok. Dia ngechat, saya nggak bales. Karena saya sudah janji sama mendiang, Tik, saya akan berikan kamu hadiah. Saya akan mundur, saya akan ajukan hulu. Hulu itu kok, saya harus mengembalikan seluruh apa yang telah dia berikan ke aku. Dan aku sanggup itu. Dan dia sedang berusaha untuk menyicil. Padahal aku nggak ada duit kan, masa gede juga yang udah dia berikan kepada saya gitu sebagai seorang istri. Nafkah lahir batin dan segala macamnya sudah dipenuhi. Tapi karena kondisi 1 dan 2, ya saya rasa memang saya mundur aja lah gitu. Dia ngerasanya kayaknya ini bermasalah karena dia deh gitu dulu. Ya mungkin lagi sakit cukup berat kan? 2025 iya, mulai muncul karyawan yang makin lama makin lebar. Ya. Gitu. Tapi nggak ada pertimbangan khusus lah, maksudnya untuk apa ditunda dulu atau ya maksudnya kalau dalam keadaan sakit kayak gitu terus mengalami fisiknya sakit dan mengalami cobaan mental juga apa enggak? Apa? Itu berkontribusi. Apanya nih yang ditunda nih? Karena kan misalnya udah terjadi. Saya gini Kak, kan saat ini kan pasti kakak tahu lah, istri kan sedang sakit nih. Kenapa fokus kakak tentang jawaban apakah masih berjodoh dengan Kak Ratu? Itu bukan malah fokusnya begitu bukan kok ya? Fokusnya kita break dulu ya misalnya ya. Saya fokus dulu sama mendiang kesehatan mendiang. Untuk waktu sama kok, masih seminggu Jakarta, seminggu Bandung. Ketika sakit saya masih urus juga, nggak saya lepas total kayak gitu. Apa nggak terberset di pikirannya dia akan makin almarhum akan makin sakit gitu. Makin sakit, iya. Dengan udah fisiknya ada masalah ditambah cobaan pikiran, secara mental, pikiran gitu. Suami optimis mendiang mendiang bisa sembuh lagi. Bisa sembuh lagi dikarenakan beliau percaya dengan yang namanya doa, ikhtiar. Dan ikhtiarnya juga udah, doanya udah. Gitu. Bahkan kami pergi ke Brawijaya. Iya. Masih ada mungkin datanya, boleh dicari lah, netizen kan maha mencari untuk program, karena kan bayi tabung. Rahimahullah, ini bukan maksud menyinggung ya, ada cerita lah gitu, terus dia minta temenin gitu, rumah sakit teman bagus mana sih? Brawijaya, aku bilang gitu. Ada nanya IF. Iya, bayi tabung. Karena Ratu tadinya punya prinsip, jangan aku duluan mas yang punya anak. Dari yang pertama dulu, aku nggak enak sama Tika gitu. Gitu. Akhirnya Ratu nggak menjaga kandungannya dari dulu. Tapi ya karena MMA itu bola liar yang berkepanjangan ini kan mungkin sepupu-sepupunya sudah mendapatkan apa yang kalian mau ya gitu. Karena kan sebenarnya saya pribadi suami juga nggak mau Kak keluar, karena kita tahu poligami lebih dibenci daripada pacaran. Gitu. Poligami lebih dibenci daripada punya simpenan di Indonesia. Mungkin bukan cuman poligaminya aja ya, mungkin ada di mana sedang sakit parahnya, mungkin itu yang menambah. Nah itu yang orang mikir kan, saya menelantarkan total, enggak, saya tetap bolak-balik, tetap ngurus. Mungkin ya Kak, mungkin gitu. Tadi kalau saya sih sepakat ya, kalau misalnya orang sudah berpulang gitu ya, kalau sudah almarhum, kita ngomong baik-baiknya gitu. Betul. Mungkin ya, siapa tahu mungkin waktu berkomunikasi dengan baik, oh saya beliin kamu oleh-oleh dari Korea, apakah ada bukti chatnya, mungkin supaya bisa meredam, walaupun sebenarnya ya namanya masalah rumah tangga, kadang kita tuh ya balik lagi ya public figure ya, sebenarnya kalau ngomong bukan urusan ya bukan urusan publik ya gitu, betul. Tapi ya namanya itu kan bagian dari resiko juga, dan ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Mungkin kalau memang bisa dibuktikan, jadi netizen pun kan teredam gitu. Oh iya benar, memang ada nih komunikasi yang baik gitu. Kalau buruk kan tadi janganlah ya ngomongin buruknya gitu. Gini ya, yang buruk ada, yang baik ada. Kita hanya menyambut dari yang sana lemparkan gitu. Mereka bilang 7 hari lagi mau ada yang go public. Gak usah nunggu 7 hari, kita langsung 6 hari, di hari ke-6
gitu. Lalu juga mereka bilang minta reimburse nggak usah, klarifikasi langsung. Iya. Gitu. Jadi gini, bentar saya. Reimburse itu adalah dari almarhumah. Jadi ketika saya lagi nggak bersama dia, kan ada obat-obat yang dia beli, ada Pampers dan semacamnya yang dibeli. Nah itu almarhumah reimburse ke saya. Ya memang betul, itu di luar jajan bulanan. bahasanya mungkin Iya, reimburse. di luar jajan bulanan yang saya kasih ke dia, di luar biaya hidup satu rumah. Reimburse itu adalah harus ada notanya memang. Di luar itu tapi kalau jajan dan apa kayak kebutuhan rumah ya nggak pakai reimburse. Itu memang saya kasih, memang belanja bareng juga tiap bulan kan. Belanja bareng, jajan bulanan saya kasih. Tapi kalau ada di luar hal-hal yang tak terduga kayak beli obat-obatan kayak gitu, itu ya biasanya memang di reimburse ke saya. Dan saya tidak pernah minta reimburse balik. Nggak pernah. Tapi biasanya kalau dulu uang-uang TV, saya diundang TV, itu masuknya ke rekening almarhumah rahimahullah. Gitu. Jadi rahimahullah itu almarhumah transfer ke saya kalau ada uang TV masuk. Karena kalau ke saya nggak kedetek kok. Kan nambahnya nggak ketahuan nih. Gitu. Makanya ke rekening almarhumah biar ketahuan. Oh dari TV ini udah masuk nih. Oh dari TV ini udah masuk gitu. Jadi nggak pernah ada minta reimburse kayak. Makanya saya curiga almarhumah cerita apa ke ibunya. Apakah benar almarhumah bilang saya minta balik uang, katanya uang biopsinya 25 juta itu tuh. Kata ibunya kan almarhumah cerita minta balik uangnya 25 juta. Sumpah demi Allah saya nggak pernah minta balik uang kewajiban yang saya kasih. Begitupun ke Ratu, obat-obat yang harus Ratu beli, ya nggak mungkin saya minta balik. Karena itu kewajiban suami kan, kesehatan istri itu. Kesehatan istri, pakaian, makanan, tempat tinggal, itu kan kewajiban suami. Nggak mungkin saya minta balik gitu. Nah, Tapi makanya. apalah artinya kan sudah terjadi. Maksudnya lalu kan yang tadi kakak bilang mana buktinya gitu kan? Sama. Bisa kak, bisa banget. Cuman yang tadi satu ada syariat. Kalau suamiku memperbolehkan saja. Coba dari yang pihak sana dulu. Iya, Dari buktiin yang aja. pihak sana dulu. Lalu Bolehkan untuk kita ngomong tentang almarhumah. Masalah kita kan nggak boleh kan katanya. kita nggak boleh. Nah ini serba salah nih. Kayak misalkan kita posting foto tadi ya, berdua. Kan mereka udah minta. Kalau mau posting aja mereka berdua. Jangan bawa-bawa almarhumah kan gitu kata keluarganya. Kita ikutin. Tapi komentarnya malah mengarahnya, wah kok nggak punya empati. Udah posting berdua aja. Gitu. Kita hanya melakukan itikat baik sesuai permintaan dari keluarganya. Gitu. Kalau memang merasa terganggu, ya kan, kita lakukan apapun itu. Mereka minta ketemu, saya WhatsApp nggak dibales, ke adiknya nggak dibales, saya ke sepupunya nggak dibales, gitu. Mereka minta maaf secara anggaplah. Pernah berpikir sejenak di kacamata di luar. Iya. Soalnya kalau aku mikirnya ya. Iya. Tapi karena nggak ngerti dalamnya dan ada beberapa hal yang nggak bisa disebutin juga ya. Cuman kalau aku mikir kayak kan belum lama juga, maksudnya mungkin masih ada masa berkabungnya sedikit, mungkin betul. gitu. Betul. Untuk Iya udah aku buka satu deh, izin ya suami ya. Suami saya subuh itu nangis, dia tuh bawa yang kalau yang nikahan itu seserahan ya. Dia bawa kotak untuk tempat cincinnya. Nanti saya fotoin, ada di rumah. Masa itu mau diposting? Nggak, maunya gitu? Bukan. Apa gimana sih maunya bukan sedihnya diposting gitu? Bukan tentang ininya, tapi maksud saya tuh mungkin ya dengan hubungan gini loh. Kan selama ini kan berspekulasi, asumsi bahwa nggak tahu sebenarnya, tahu nih tapi nggak pernah, kan kalau dari keterangan dari Kak Marcel dan Kak Ratu kan semuanya nih sebenarnya almarhum tahu kok gitu ya. Di itu bulan jadi Juli. Ibaratnya ya dalam hal ini ya perasaan beliau kan pasti yang lebih penting gitu. Betul. Kan ya. Nah kalau misalnya beliau sudah tahu bahkan sudah menerima, berarti kan kalau sudah ada sempat menerima. Ya sempat menerima. Nah itu yang mungkin dibuktikan gitu ya. Nih waktu itu nih WhatsApp-nya sama beliaunya mungkin gitu ya, karena kan nggak boleh masalahnya kan dari pihak keluarga karena kekecewaan mereka nggak bisa menerima poligami ya, itu prinsip mereka hidup mereka masing-masing ya. Mereka nggak bisa menerima poligaminya, mereka punya belakangan ini ngomong di media jangan bawa-bawa lagi tentang almarhumah. Tapi Marcel bisa ngelihat posisi netizen kan?
bukan netizen, orang-orang lah gitu. Orang-orang iya. Mengenai timingnya, mengenai betul. apa nggak bisa apa sih namanya? Direm dulu gitu ya. Direm dulu. Nah, karena mereka kan posting di WhatsApp status, Iya. kan kita pantau terus. Kita pantau Gitu. di TikTok Akan hancur story, apa segala macam. Tapi gini, makanya kita pasif karena terutama aku pasif karena aku tahu aku sadar betul aku yang masuk gitu. Tapi tentu saja ketika ada itikat-itikat baik dan dibalas dengan serangan yang bertujuan buruk, siapa duluan yang mau tobat kan gitu. Betul. Nah, saya pantau selalu kok gitu. Iya, dari pihak keluarga itu dari hari H, 2 hari setelah hari H meninggal almarhumah, mulai upload VT itu, video TikTok, bikin huru-hara macam-macam, bilang pesulap merah itu menelantarkan istrinya selama sakit gitu. Terus bilang lagi pesulap merah tidak datang dan keluarganya tidak hadir ke kuburan. Padahal saya yang nguburin kok. Pakai topi Turunin. coklat. Iya, pakai topi coklat gitu. Tapi mungkin ya karena Ada. netizen sudah muak juga ya dengan kata-kata poligaminya, sehingga ketika diklarifikasi dengan pihak sana juga nggak berarti apa-apa. Nggak berarti apa-apa. Iya, makanya. Gitu. Ketidaksetujuannya kan, dan kenapa timingnya gitu kan, mungkin Kak Rofi mikirnya kenapa harus secepat ini dipublikasi gitu kan ya? Iya, dan mungkin kalau tapi ini mungkin nggak tahu lah, aku mikir bisa salah juga ya. Kalau dalam keadaan sakit apa nggak istilahnya menarik diri dulu gitu untuk fokus di nggak bisa pekerjaanku, nggak bisa kok. Bukan kamu yang nemenin, maksudnya mengenai apa ya melindungi dia dari inilah, dari karena udah terjadi kan pernikahan, nggak boleh ditelantarkan salah satu. Kalau dalam Islam ketika pernikahan terjadi nggak boleh ada yang ditelantarkan, apalagi ada 2 nih. Jadi benar-benar harus bisa membagi keadilan itu. Atau gitu. mungkin gini ya, kalau mungkin Lady pernah juga di posisi yang itu kan dulu ya. tapi Kan kebayang rasanya. beda lah ya, maksudnya gini, sorry. Itu nggak masuk dalam, satu itu tidak menikah gitu ya kok ya, tidak dalam pernikahan, dan itu juga Maksudnya impactnya ke dalam secara mental itu kan berat. maksudnya ke akunya iya, gitu. Kan? Oh iya, tapi kan di sini aku tidak mau menyudutkan gitu ya, dan aku tidak mau karena kan setiap manusia itu value-nya kan berbeda. Betul. Gitu. Pandangannya Kak Ratu tentang pernikahan sama pandangannya saya tentang pernikahan, saya tidak mau masuk, dan saya menghormati gitu ya, sesama kita toleransi ya. Nah, jadi saya tidak mau masuk ke situ. Tapi kalau tanya saya sebagai istri, sebagai perempuan, ya saya yang nggak menikah aja, ya ada sakitnya gitu sampai mau menyerah gitu. Tapi apa namanya, kalau Rofi tanya ya, jadi kalau ditanya itu bukan pertanyaan, itu udah pasti, nggak cuma saya, pasti semua manusia, semua perempuan kalau di posisi itu, semuanya kan teman-teman kau juga banyak kan gitu kan, itu ya pasti itu sakit lah gitu. Tapi yang aku mungkin bisa bukan ini ya, kayak kenapa pas misalnya lagi rame gini, apakah mungkin ya, kalau aku lihat dari 2 sisi, apakah ada dari sisi pekerjaan. Jadi sebenarnya kan kalau ya oke, dari keluarga sana banyak gitu ya menggiring opini, atau misalnya membuat postingan-postingan tadi kan gitu kan, postingan-postingan yang akhirnya menggiring atau mendorong Kak Ratu dan Kak Marcel untuk klarifikasi kan gitu. Tapi kan alangkah baiknya misalnya namanya suasana berkabung ya, apalagi kan yang saya sih nggak tahu ya, saya bukan suami gitu ya. Kalau ditinggal suami kalau saya sih nggak pernah kebayang ya, amit-amit gitu ya, kalau ditinggal pasangan hidup ya pasti akan pukulannya berat. Tapi kan keluarganya yang ditinggalkan, apalagi ibunya atau keluarganya, itu juga pasti sangat berat gitu kan. Mungkin tadi maksudnya Korofi itu ya, kenapa nggak ya step back dulu aja ya, diem dulu gitu ya. Jadi bukan memberikan ini menyerang gitu, yang ini akhirnya menyerang kan. Ya kalau dilihat tadi awalnya kita diem kok, diem sumpah. Ya kita pasif berdua. Kita nggak posting apapun. Ratu aku nggak bolehkan posting apapun tentang almarhumah. Nggak posting apapun dia. Aku cuma posting 3 postingan. Yang postingan pertama menginfokan bahwa yang meninggal adalah istri pertamaku, Tika Mega Lestari gitu-gitu. Mohon doa baiknya gitu. Semoga dilapangkan kuburnya gitu. Yang kedua juga tentang
foto kuburannya gitu, bahwa menginfokan beliau sudah dimakamkan gitu kan, udah nggak sakit lagi dan semacamnya, bantu doa yang terbaik. Yang postingan ketiga itu tentang klarifikasi yang mulai terjadi huru-hara. Jadi pihak keluarganya tuh mulai terjadi huru-hara dan semacamnya, diinfokan dan semacamnya. Dan di situ dituliskan 7 hari lagi akan ada yang go public. Pihak keluarganya sendiri yang mau menginfokan. Dan ketika terjadi huru-hara di komentar-komentar postingan di pihak keluarganya itu, udah mulai nyebut-nyebut nama Ratu. Banyak komentar netizen, Pesulap Merah kan poligami, dia punya istri satu lagi gitu. Kita monitor kok. Iya, Gitu. kita monitor. Gitu. Terus dia bilang 7 hari lagi akan ada sesuatu hal yang besar yang akan di blow up. Dia saya menduga itu mau blow up kita berdua. Gitu. Makanya sebelum itu terjadi, di hari ke-6 kita blow up duluan. Daripada klarifikasi, mendingan buat pengakuan. Ya, masalahnya lebih fundamentalnya sih lebih tentang ke poligaminya sih. Iya kan sebenarnya, iya. Kan bisa diterima atau enggak posisi kalian berdua, misalnya kalian tentunya pro ke poligami kan. Iya. Sementara netizen katakanlah lebih banyak yang tidak pro. Iya, itu sebenarnya masalah paling fundamentalnya itu benar, kan. Karena situasi juga nggak sih kok? Karena situasi dan saya lagi sakit nih gini. Iya, tapi gitu, dalam hal ini gitu. Kak Marcel bilang orang menikahnya udah lama. Iya, menikahnya udah lama. Tapi kan baru tahunya kan baru 25. Dan di klarifikasi gitu, tahunya 2025 kok. Iya, jadinya kan susah nih, misalnya kayak mungkin karena latar belakang keluarga saya, misalnya keluarga kita juga banyak masalah. Maksudnya teman kan kalau gue dibesarkan di yang yang memang menikah satu lah gitu istilahnya. Iya. Jadi kan buat kita kan ngeliatnya kayak rada nggak bisa seluas itulah dalam hal melihat masalah ini gitu. Betul. Jadi ya kelihatannya sih memang posisi Marcel jelas memang merasa bahwa poligami itu memang sah, memang diperbolehkan dalam dan hukum Indonesia dan agama. Oke, dan itu posisi itu akan tetap dipertahankan maupun gimana pun juga gitu ya. Ya memang bukan perbuatan kriminal kan, kecuali saya memperkosa, kecuali saya mencuri, menipu. Timingnya kali ya kok. Ya, timingnya ya. Lebih ke timingnya menurut aku gitu. Iya, timingnya kita mempublik itu gara-gara itu ada. Kita hanya menyambut saja. Menyambut. 7 hari lagi akan ada yang di blow up. Tapi kan akhirnya malah jadi ibaratnya maksudnya apa ya? Maksudnya kayak kan kalau mungkin fotonya juga di Korea. Iya. Iya, tapi kan kalau selama itu gitu, rencana ke Korea dari sebelum beliau meninggal. Iya, mungkin di mata orang yang ngelihatnya kan jadi orang kayak seakan-akan kurang empati lah gitu. Iya. Mungkin yang itu kan. Iya, melihatnya kayak gitu. Tapi kan kita ada kesedihan juga yang dirasakan orang Ratu ini kok sering banget ngomong, Mas, aku kangen suaranya Tika deh gitu. Pengen dengerin voice note-nya Tika dong gitu. Nanti aku kasih lihat nih video-video yang aku sama Tika di YouTube, kasih lihat. Terus dia nangis beberapa kali, Mas aku kangen Tika deh gitu. Tika gimana ya di sana ya gitu. Kok bisa maksudnya aku tuh nggak dapet gitu di aku ya. Memori. Kok bisa kalau misalnya ke Kamar kan memang tadi udah dibilang ada di awal suka duluan dan lain-lain. Tapi kalau ke almarhum tuh gimana membangun perasaannya tuh gimana sampai akhirnya bisa timbul kangen kan berarti kan ada rasa kan. Nah untuk membangun itu tuh apa yang dilakukan, apa yang terjadi gitu. Sebenarnya maaf ya Bu kalau misalnya saya buka ini, tapi ini kan cerita baik karena almarhum atau rahimahullah adalah orang yang baik. Pernah suatu ketika beliau teleponan agak tidak cukup baik lah. Saya yang nengahin. 5 jam saya teleponan. 2 jam terputus, 1 jam nyambung, 40 menit lagi terputus lagi, pokoknya di total 5 jam. Gitu. Nah dari situlah terbuat care. Gitu, saya tahu sahabat dekatnya siapa, makanya kan ada yang saya, yang tadi aku kasih lihat ya kok, yang dia bilang katanya saya ngancam gitu. Saya sampai nanya ini narasi apa, saya ngancam apa. Iya betul, kita nggak. Lalu saya juga tahu dia mau gini, tidak dipungkiri saya juga korban, pernah menjadi korban dan sekarang menjadi pelaku. Tapi simpati dan empati itu sesama perempuan pasti ada karena saya bukan binatang. Rasa bersalah pun lebih besar
gitu. Tapi saya punya suami yang harus saya taati. Makanya dalam perbincangan itu, lalu terjadinya perjanjian hulu, itu suami kan kecewa kan, akhirnya kita dipisah. Iya. Jadi dari yang pihak pertama kan Ratu punya prinsip gitu kok. Pokoknya kalau sampai kamu cerai, aku juga cerai gitu. Nah terus pada saat itu yang pertama juga udah mulai ya udahlah aku narik diri gitu. Ratu juga kayak gitu. Hulu dia ngajuin hulu. Enggak, kamu jangan, jadi saling nahan-nahanan berdua. Ya udah aku akhirnya diemin dua-duanya kok pada saat mau umroh. Betul. Gitu. Dua-duanya aku diemin. Aku pulang ke rumah ibuku. Beneran ke rumah ibuku. Nah, dari situ kan terjadi doa-doa, ya Allah, ini kalau memang jalur yang benernya kayak gimana gitu-gitu. Akhirnya tiga-tiga diperbaiki lagi. Ketemu Ratu sama yang pertama sakit, masuk rumah sakit, aku harus ke rumah sakit. Harus nemenin biopsinya, MRI-nya, nganterin bolak-balik dan semacamnya. Gitu. Jadi memang rumit kok, detail banget Allah kalau mentakdirkan sesuatu. Nggak ada yang kalau dibilang pesulap merah mungkin ada keinginan poligami dari awal, nggak ada. Rumit, udah kebayang rumitnya kok. Cuma pada saat itu ada hal-hal yang kayaknya ini bisa dijalankan, gue bisa nyelamatin ini, yang ini juga bisa diselamatkan. Nggak boleh ini diceraikan gitu. Akan terdengar ya klise, so agamis dan lain-lain, tapi izinkanlah saya meminta maaf gitu karena sudah membuat duka kalian semakin dalam. Mungkin postingan-postingan dari sepupu-sepupunya adalah bentuk belasungkawa yang diliputi rasa emosi. Saya mencoba memposisikan diri saya untuk mengerti posisi mereka gitu. Betul. Tapi jika dibalik ceritanya, saya yang pergi, apakah kalian cukup puas dengan hal tersebut atau bagaimana? Atau mungkin dengan suami saya yang pergi gitu, apakah kalian akan lebih puas atau bagaimana? Dan yang terpenting adalah bagaimana kita tidak berseteru agar rahimahullah lebih tenang di sana seperti yang kalian inginkan. Kami sudah berhenti untuk membahas. Kami hanya membahas kami dari segi kami. Betul. Kami meminta pintu itu untuk dibuka. Gitu. Biarpun kami tahu barang-barang secara hukum di Indonesia kalau diambil itu penggelapan kok gitu. Banyak masukan dari lawyer-lawyer kan seperti Bang Agus Nahak, adalah beberapa lagi yang lain. Pengacara mereka bilang laporin somasi suamiku nih yang orang tidak tahu. Suamiku bilang enggak. Ya betul. Pengacara-pengacara banyak yang menyarankan untuk kok itu handphone KTP diambil pihak keluarganya, itu jadi tanggung jawab suami untuk ngurus surat dan semacamnya gitu. Itu laporin aja udah penggelapan gitu. Banyak pengacara-pengacara yang nyaranin gitu kok. Cuma kan mau bagaimanapun itu keluarga ya, sempat pernah jadi keluarga gitu. Nggak setega itu juga lah. Aku masih berusaha untuk mereka membuka itikat baiknya gitu. Karena kita udah beritikat baik dari hari H. Terus saya diusir, keluarga saya diusir, terus juga saya udah chat untuk kapan bisa ketemu nih, tapi mungkin nggak di lokasi sana karena nanti terjadi emosi-emosi gitu kan. Tadinya pengennya kayak gitu, mungkin ketemuan di mana, obrolin gitu secara kekeluargaan, biar keluarga saya juga menjelaskan kenapa keluarga saya mendukung Ratu untuk masuk ke kehidupan kita gitu, ke kehidupan saya gitu. Nah itu kan sebenarnya bisa diobrolin secara pribadi, kenapa harus dibawa ke publik gitu, kenapa harus dibicarakan ke media. Kan jadinya malah berkembang opini-opini yang tidak sesuai fakta. Kasihan almarhumah. Udah hidupnya banyak sakit, udah banyak disuntik. Saya yang tahu persis bagaimana pengobatannya dari tahun 2022. Meninggalnya pun ngelihat keluarganya berantem. Gitu. Maksud saya tuh dari awal saya pengen almarhumah tuh tenang gitu. Makanya saya nggak minta Ratu untuk nggak ngomongin almarhumah dari awal. Saya juga cuma ngomongin tentang hal-hal baik, dan saya dari awal nggak berniat untuk mempublish Ratu. Memang kita udah bahagia kok. Aku juga tidak ada niatan untuk keluar sebagai istri pesulap. Tapi berarti mungkin kalau aku bisa bilang terpancing juga ya, sampai akhirnya ya udah kita posting aja. Enggak terpancing, hanya menyambut. Iya, terpancing untuk karena mereka mau memblow up. Kita juga ya udah duluan aja daripada klarifikasi. Tapi pernah kepikir nggak sih dampak dari akhirnya, kan ibaratnya kan itu kayak berarti kayak ya itu tadi ya disambut gitu kan, yang sebenarnya kan pernah apakah memang udah siap, oh pasti ini akan semakin rame nih, akan jadi gini, atau memang semoga bisa meredam gitu.
atau apa sih gitu, maksudnya pasti kan segala sesuatu itu kan kita harus pertimbangkan kan. Iya, pertanyaan itu sebenarnya pengen saya tanyakan jikalau memang pintu itu terbuka, karena kan ada beberapa hal yang digiring dari pihak sana kan, seperti itu misalnya setelah menikah dengan suami saya jadi sakit-sakitan. Nah, ada seperti ini, adiknya kan muncul di rumpi, saya saja sebagai orang awam saya bisa lihat kok adiknya badannya berisi ya, kakaknya tidak ya. Kalau saya sebagai seorang ya akan memperhatikan kenapa dan bagaimana gitu. Kenapa disalahkan ketika menikahnya, seakan-akan itu menjadi salah satu tendensi bahwa menikah jadi sakit-sakitan. Loh, aku dari SMP sudah kena tumor payudara, aku tidak bilang itu karena dukun atau karena apapun, ya memang sudah itu ada di genetik badanku gitu loh kok. Jadi yang kita aware adalah kita nih pasif, hanya menyambut karena aku masuk dalam rumah tangga orang dan saya sudah siap dicaci pelakor syariah apa, saya sudah siap. Kalau Marcel kayaknya udah posisinya jelas dia poligami, dia nggak ada pergulatan batin di situ sama sekali. Dia berusaha seadil-adilnya gitu. Ratu bisa terima karena cap pelakor, cap ini itu akan di Indonesia cukup ini loh, cukup udah banyak loh beberapa orang yang kita lihat yang itu bisa berdamai dengan diri Ratu sendiri untuk itu. Gini kok, sampai bisa di tahap saya tidak gedebam-gedebum kayak dulu itu sangat-sangat sulit. Kebetulan suami saya mendidik saya dengan lumayan cukup lurus sekali gitu. Bahkan dari cara saya minum yang tadinya biasa tangan kiri jadi kanan, cara saya menyampaikan maksud saya, cara saya menjadi pakaian dia gitu. Dia mencontohkan dengan sangat baik. Jadi apapun penilaian orang di luar sana yang diakibatkan karena perlakuan aku, ya aku harus terima. Gitu. Kenapa harus marah dan membela diri? Saya A, saya B, saya C gitu. Kan bisa aja untuk mengkelirkan nama, tapi buat apa? Ada seorang ibu yang kehilangan anaknya dan sedang berduka. Ada keluarga yang sedang marah karena tahu ada poligami, biarpun dalam agama Islam tidak apa-apa, tapi mereka tidak terima. Kita harus hormati dong. Jadi kalaupun nanti ada itu terus sampai anak saya lahir, ya itu sudah menjadi bagian dari cerita hidup saya. Ratu Rizky Nabila, yatim piatu, nikah pernah di KDRT 2020, akhirnya Nio bahagia diasuh oleh beliau. Kami menjadi pasangan yang saling melengkapi. Niatannya adalah poligami hingga akhir hayat. Aku menutup diri sampai akhir hayat, tapi Allah bilang beda cerita gimana. Saya akhir hayat hanya dicap pelakor syariah, ya mau bagaimana lagi. Yang saya bisa kejar sekarang apa? Maaf dari yang masih ada. Maaf dari yang masih terluka. Maaf dari seorang ibu yang kehilangan anaknya. Tetap taat kepada suami saya. Minta maaf kepada sepupu-sepupunya secara personal atas tendensi-tendensi yang mungkin diakibatkan antara kita bareng-bareng gitu ya. Jadi arahnya mau kemana lagi? Gitu. Dan kalau misalnya menganut poligami kan, berarti kan ada misalnya ada istri ke pertama, kedua, yang ketiga segala macam gitu. Siap. Berarti memang udah ya memang bagian dari yang diyakini lah gitu. Aku menerima kemarin karena unsur syariahnya ada. Kalau di aku, kalau misalnya memang jikalau memang nanti anak-anak kita masih kecil atau saya ya kurang indah lagi atau tidak, ya saya tidak bisa sebutkan ya, takutnya itu menjadi barometer yang tidak ada pada sekarang ini. Ya insya Allah tidak juga sih. Statementnya akan tetap sama. Tidak. Jadi agak ini ya. Jadi kalau kemarin karena sudah tahu dan menerima dari awal, itu menerima berarti gitu ya. Kan tapi kalau misalnya saya kan memisahkan diri. Iya, sebenarnya kalau dibilang kita di antara kita bertiga yang setuju untuk poligami, nggak ada yang setuju. Saya nggak setuju, Ratu nggak setuju, istri pertama juga nggak setuju. Nggak setujunya kan apa kalau Marcel? Kalau saya udah kebayang kok, dalam Islam itu harus menyiapkan 3 kok tempat tinggal, berarti kan harus 2 tempat tinggal.
tempat tinggal, mulai bayar listrik, perawatan rumahnya, bayar rumahnya dan semacamnya. Ini harus 2, tempat tinggal. Terus yang kedua, kebutuhan fisiologi, waktu bermalam, makanan, minuman, kebutuhan fisiologi, kebutuhan dasar hidup manusia. Itu harus double jadinya 2. Belanja bulanannya jadi 2 gitu. Yang ketiga, pakaian. Pakaian itu tanggung jawab suami juga tuh. Jadi kalau si wanita pengen belanja, selama kita punya duit, pakaian, unsur pakaian gitu, ya beliin. Jadi 2 double. Udah kebayang kok. Kebayang pengeluarannya sebesar apa gitu. Berdua. Nah, tapi karena saya merasa bisa menyelamatkan 2 orang ini. Dan posisi Ratu waktu itu kalau nggak diselamatin itu, udah nggak ada kok. Ratu juga sekarang. Karena beneran udah sebegitu putus asanya sama hidup. Gitu. Dan nah, akhirnya kita terjadi kedekatan intens, akhirnya komunikasi juga terjalin dekat, dia dekat ke keluarga saya setuju, saya juga mulai dekat ke keluarga dia, keluarganya mulai setuju juga. Akhirnya daripada terjadi zina, udah akhirnya nikah gitu. Terjadilah. Kan baru-baru ini juga ada sempat kejadian juga kan ya. Jadi boleh poligami kalau ada unsur syar'i. Ada Tapi kalau urgency. dari hati saya pribadi, ya enggak, tetap sama. Iya, sama. Gitu. Maksudnya nggak mau menyetujui. dia. Tidak Nggak mau. menyetujui. Misal ada unsur syar'inya nih, ya boleh. Tapi kalau ditanya pribadi kan, yang nggak mau. Perempuan mana yang mau dimadu kan begitu. Oke, jadi kalau Itu kan Ratu yang membuat keluarga marah kan. Gitu. Saya paham. Saya ngerti, saya tahu duka itu. Iya. Tapi boleh nggak dibilang itu jadinya, maaf ya, karena itu jadinya kayak ego nggak sih? Karena waktu datang kan udah pasti jelas itu mau Betul. dimadu dan siap. Betul. Karena Iya. sudah tahu kan dari awal sudah punya. Ya, Tapi sekarang gini Kak, kan itu disebut ego. Saya mengakui itu ego. Bahkan saya mengakui saya yang masuk ke dalam rumah tangga mereka. Saya di sini udah tinggal penghakiman, bukan dari netizen tapi dari keluarga yang ditinggalkan. Gitu. Saya sudah nggak peduli lagi serius sama perkataan-perkataan. Yang saya pedulikan ini next move-nya apa? Saya bisa berbuat apa agar lukanya tidak sedalam itu? Urgensi saya hanya di situ. Gitu. Tapi mungkin Ko Rofi bisa nanya ke saya juga, apakah akan poligami lagi gitu kan ke depannya? Iya. Iya kan? Apakah akan poligami lagi? Nah, kalau dari saya pribadi, dari awal memang saya kan nggak mau poligami. Kalau nggak nggak ada urgensinya gitu. Nah, dari apa yang saya temui di Ratu, udah cukup maksimal semua apa yang saya butuhkan ada. Nggak ada kepikiran poligami lagi sih ke depan. Karena yang seperti tadi, terus apa alasan? Kok yang pertama kamu masih berusaha untuk nyari lagi gitu? Kenapa masih membuka hati lagi? Ya itu nggak bisa saya obrolin di media. Nanti saya di belakang kamera saya obrolin. Saya kasih tahu alasannya. Gitu. Tapi kalau sampai pada akhirnya nih ya, Ratu, pada akhirnya ya balik lagi kan ya. Tadi kan udah tahu situasi dan posisinya bahwa Betul. ada keluarga yang anaknya nggak bisa kembali lagi kan. Iya betul. Ada keluarga yang sampai nanti ajal menjemput ya nggak bisa mempertanyakan itu gitu, clear dari anaknya sendiri karena sudah tidak ada gitu ya. Nah kalau sampai nanti pun nggak akan pernah ada pintu itu ya. Jadi tertutup, dia menganggap bahwa ya sudah, anak saya sudah tiada ya. Saya ibaratnya ya pintu yang tadi, semoga tidak ya. Semoga saya berharap juga podcast ini bisa sampai gitu ya kok ya. Siapa tahu kan, apalagi kan maksudnya yang namanya niat baik gitu ya di bulan Ramadan juga. Betul. Kan gitu. Siapa tahu bisa sampai, bisa sama-sama bulan ini jadi bulan yang suci lagi, jadi betul. damai lagi. Karena kan ya balik lagi ya, kalau enggak sih, aku nggak setuju bulan Ramadan digunakan hanya untuk maaf-maafan. Kalau memang kita niat baik, tulus, ya kejar terus sampai dapat. Kalau misalnya pintunya tertutup, saya coba lagi tahun depan. Kalau pintunya masih tertutup, saya coba lagi tahun depan. Berarti tadi pertanyaan saya benar, maksudnya apakah Kak Ratu akan jadinya fokus mengejar maaf atau akan ada ya sudah, yang penting saya sudah, kan gitu kan, karena kan kita pasti hidup itu kan terus berjalan ya. Betul, tapi kan ada perbedaan antara kewajiban dan tugas. Tugas itu kan yang harus dikerjakan. Saya tidak merasa ini tugas saya untuk minta maaf, tapi ini lebih ke hati aja Kak. Ini kewajiban saya untuk seenggaknya. Biarpun tidak dimaafkan, saya bertemu dulu. Saya sampaikan Tapi dulu. saya ngerasa Kak Ratu tuh punya rasa bersalah yang dalam itu. Semoga
bisa terpancarkan hal itu gitu. Makanya saya tidak setuju jika bulan Ramadan hanya dijadikan bagi beberapa orang untuk ajang minta maaf. Buat saya kalau tahun ini nggak dapet, tahun depan saya usaha lagi. Itu yang tadi saya, tapi kan itu kan kita kan balik lagi doa kan, siapa tahu gitu kan kalau lebih cepet kan lebih baik gitu kan. Tapi susah Kak, aku saja gini, ini yang bikin aku ngerti. Aku kehilangan mamaku aja butuh waktu bertahun-tahun untuk. Iya aku paham, tapi kan namanya kita doakan, Kak Ratu kan minta maaf tadi kan. Tapi kalau disambut baik kan berarti kan itu sesuatu yang baik gitu, tanpa harus menunda-nunda lagi gitu. Itu kan harapannya dong pasti, supaya tidak berlarut-larut kan gitu. Karena balik lagi kan nggak baik kan kita membicarakan terus, berpolemik terus sama orang yang sudah beristirahat gitu. Biarlah beristirahat dengan damai kan gitu. Betul. Karena doanya berharap gitu. Jadi yang tadi saya maksud itu, tapi bagaimanapun ya, saya tidak membenarkan ya, mohon maaf ya, saya tidak membenarkan karena memang juga kita kan berbeda tadi saya bilang ya, berbeda secara prinsip gitu. Tapi saya lihat Kak Ratu ini memiliki penyesalan yang begitu dalam. Makanya tadi saya coba pancing, kalau misalnya nggak dimaaf-maafin, mau maaf sampai kapan kan gitu kan? Saya akan terus minta maaf, gitu kan? Saya akan terus minta maaf. Jadi saya lihat ya mungkin orang rasanya enak-enakan ya gini, tapi ternyata rasa bersalah itu ada ya, gitu. Rasa bersalah itu ada. Jadi kalau dibilang, ya kalau saya gamblangnya gini lah ya, udah deh nggak usah coba-coba lah jadi pelakor gitu. Kalau belum benar-benar mau bunuh diri gitu ya, gitu. Karena ya real kan rasa bersalah itu ada. Bahkan ya mungkin ada orang yang masih punya kesempatan untuk minta maaf sama orang yang disakitin. Tapi saat ini kan posisinya Ratu tidak bisa minta maaf. Hanya bisa minta maaf sama ibu yang melahirkan, sama keluarga yang masih ada. Jadi saya lihat, saya kan juga manusia, balik lagi ya. Ya saya lihat sisi kemanusiaan itu, rasa bersalahnya itu terus ada gitu. Semoga kalau saya sih ya, kalau udah lihat kayak gini, selalu saya tuh kalau melihat masalah tuh bukan sebagai buat kayak gosipin atau gini ya, tapi saya apa sih pelajaran yang bisa saya ambil? Ya semoga ini nggak jadi suatu hal yang digampangkan gitu loh kok. Dia jadi pelakor aja enak kok gini-gini. Tapi kan enak kan kalau ngeliat pergumulannya sih gitu loh. Lihat kan kasat mata kan. Ntar jalanin berdua, masalah selesai kan enggak? Aku mau nanya sama Kak Marcel nih. Kan banyak yang menuding misalnya status poligami ini yang salah satu yang memberikan kontribusi sampai akhirnya kesehatannya menurun lah misalnya gitu. Banyak yang menuding. Itu kalau dari Kak Marcel sendiri gimana? Itu benar nggak? Bahwa memang kesehatan jadi menurun karena? Jelas enggak. Karena memang rahimahullah itu kan anemia aplastik dari 2022 sebelum saya nikah. Sebelum saya kenal Ratu bahkan. Badannya betul gitu, masuk rumah sakit, dirawat. Memang setiap dirawat baru ibunya turun tangan. Ketika nggak dirawat, bolak-balik rumah sakit, saya yang nganterin. Bolak-balik rumah sakit, pengecekan, pengontrolan, dan semacamnya. Nah, anemia aplastik itu saya udah pelajarin sebenarnya dari awal rahimahullah terkena anemia aplastik ini dicap. Bahkan Babe Cabita kan penyakit yang sama tuh. Babe Cabita itu kena anemia aplastik juga. Dulu bahkan Babe Cabita ngiranya itu diguna-guna, disihir. Tapi ternyata anemia aplastik sama. Jadi anemia aplastik itu tulang sumsum yang tidak bisa menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih lagi. Dan trombosit juga nggak bisa kok. Jadi kalau keluarganya bilang kemarin dioperasi, HB-nya itu turun mungkin karena stres. Giring opini kan gitu ya. Mungkin karena stres, bukan karena stres. Karena anemia aplastik. Jadi kalau menurut Kak Marcel tidak ada tidak ada faktor sama sekali dari status Kak Marcel yang poligami ini yang berpengaruh ke kesehatannya almarhum. Nggak ada sih, karena memang kan sariawan kankernya itu dari awal Januari kok 2025 tidak pernah sembuh. Nah ini orang tuanya nggak pernah tahu nih. Gitu, orang tuanya bilang nanti sariawan sembuh. Enggak. Januari ini yang pas 2025 sariawannya kecil, lama-lama besar tidak pernah sembuh. Sampai ternyata ketahuan itu adalah kanker. Nggak pernah sembuh kok. Saya yang nganterin ke dokter bedah mulut, saya nganterin juga pengecekan ke klinik-klinik, ke dokter-dokter rumah sakit, beberapa rumah sakit bahkan, untuk ngecek ini sebenarnya apa. Semuanya sarannya coba biopsi. Nah, almarhumah atau rahimahullah bilang, saya tanya kan mau biopsinya sebelum umroh atau setelah umroh. Katanya kalau sebelum umroh khawatirnya pada saat umroh ngeganggu umroh.
Makanya setelah umroh aja. Akhirnya setelah umroh di biopsi baru ketahuan kanker. Gitu. Jadi memang nggak ada hubungannya. Tiba-tiba misalkan abis ketahuan tahu nikah lagi, tiba-tiba muncul sariawan. Enggak. Muncul sariawan itu sebelum almarhumah tahu. Dan anemia aplastik itu terjadi gejala besarnya itu sebelum saya kenal sama Ratu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali penyakitnya. Gitu. Jadi memang ketika operasinya itu jaraknya juga pendek kok. Desember awal itu operasi 1. Ini dibuang. Kulitnya full, ditukar sama kulit ini gitu. Ya. Terus operasi kedua di minggu ke-3 Desember. Minggu ke-4 Desember menuju ke Januari itu operasi ketiga. Jadi memang jaraknya terlalu pendek gitu. Dan saya mikir kalaupun saya tahu operasi ketiga tuh saya nggak tahu kok, nggak dikabarin sama pihak keluarga, sama pihak rumah sakit, nggak dikabarin gitu. Dan ketika saya bilang kayak gitu, bahkan bukannya harus persetujuan suami ya? Harusnya. Betul. Dan makanya. itu juga pengacara bilang kan, katanya gini, Marcel itu yang tanda tangan siapa? Jadi memang mungkin ini juga yang tidak orang tahu ya. Aku ada pergi ke beberapa rumah sakit dan bidan yang mengurus almarhumah atau rahimahullah. Saya pengen tahu gitu, apakah mereka cek memang, karena kan katanya setelah menikah sakitnya beruntun gitu. Saya ada melakukan beberapa cari-cari tahu sedikit gitu, untuk karena tuduhannya ke suami kan sudah semakin jauh gitu, sehingga saya mengantisipasi dengan data-data yang bisa saya bantu cari gitu, agar bisa dibicarakan secara kekeluargaan untuk dipresentasekan bahwa ini dari umur sekian atau bagaimana gitu. Makanya saya diam selama ini bukan dikarenakan saya takut atau kabur atau malu. Saya sudah tahu saya akan dicap gundik, pelakor, tapi saya agak bangga dikit pelakor syar'i itu ya. Emang ada ya. Cuman yang berat di saya itu adalah ketika suami saya nih bisa dengan mudahnya gitu kok. Dengan mudahnya. Dia bisa dengan mudahnya mematahkan tapi dia pilih ketika orang sudah berpulang, jangan kau katakan yang buruk-buruk tentang dia. Itu. Jadi kalau saya ngomong saya tahan-tahan itu ya karena ada sangkut pautnya gitu. Jadi ya berat juga di posisi kita gitu. Makanya kita dilempar kita sambut. Iya, gitu. Saya ada pertanyaan lagi. Apa? Saya nggak pernah nggak pernah bisa membayangkan dan tahu posisinya gitu. Mencintain istri pertama itu, Kak Marcel mencintain dia sepenuh hati. Betul. Sampai di ujung hidupnya. Sayang. Lebih ke sayang. Bukan maksudnya? Sayang iya. Bukan cinta. Bukan. Nikah berapa lama Kak? Dari 2021. Sayang bukan cinta. Bisa dijelasin nggak? Iya itu. Nanti kalau kenapa nggak bukan cinta? Nah, akan membahas aib. Nggak bagus. Nanti di belakang layar. Perasaan sayang dan bukan cinta tuh misalnya kayak pemisahan antara sayang sama cinta tuh gimana jadinya? Kalau menurut Kak Marcel deh. Kok kemarin? Iya. Aduh, Bang. Kalau cinta itu kan kayak rela menyerahkan diri, bahkan melakukan hal-hal yang di luar nalar untuk seseorang, gitu. Sedangkan sayang, kita memenuhi kebutuhannya, semua yang dia butuhkan atau semua yang menjadi kebutuhan hidupnya kita penuhi gitu. Jadi tidak kekurangan, itu sayang. Jadi kayak memelihara istri pertama dan istri kedua itu bentuk dari sayang gitu. Oke, kalau dengan Ratu mungkin lebih ke cinta. Bukan cuma sekedar sayang gitu. Bukan. Karena ya itu mungkin karena saya tahu dalamnya. Orang kan ngelihat Ratu tuh perfect, cantik, terus juga punya usaha dan semacamnya. Coba deh masuk lebih dalam. Nah, luar biasanya Allah mentakdirkan Ratu cerita sedalam itu ke saya doang pada saat itu. Nah, dari situlah saya tahu, oh, dalamnya ternyata begini, banyak banget nih hal-hal yang harus diselamatkan. Kasihan hidupnya selama ini nggak ada kompas, gitu.
nggak ada kompas. Nah, saya merasa karena kebetulan, alhamdulillah, saya mempelajari otak manusia, otak pria, otak wanita, saya bisa mengatasi semua trauma-trauma yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan sampai sekarang, ini yang masih perlu di netralisir. Setiap Idul Adha, dia mengurung diri tuh, ada trauma ketika Idul Adha. Nah, itu lagi berusaha dinetralisir, iya. Itu kan lagi berusaha saya netralisir kan. Perlahan-lahan, alhamdulillah, beberapa traumanya udah mulai dinetralisir. Ini yang mungkin banyak yang kenal Ratu, terus tiba-tiba dia ada hal yang nggak sesuai prinsipnya langsung jadi berantem dan semacamnya. Ya karena ada kejadian-kejadian trauma-trauma yang dulu dialami. Akhirnya terbentuklah karakter yang terlihat orang tuh kayak, kok kayak gini sih, kok gampang marahan sih dan semacamnya. Nah dari situlah saya paham secara mendalam, saya bisa selamat ini. Jangan putus asa dulu dong gitu. Kalau misalnya Kak, di suatu waktu kan baik lagi ya kan kita nggak tahu gitu kan. Ada sosok yang bukan secara fisik misalnya ya, yang perempuan kita general aja lah, cantik lah gitu, menarik gitu. Tapi dia mempunyai beban yang sama gitu misalnya, atau mungkin lebih berat mungkin malah ya. Dan kalau pada saat itu bukan Ratu misalnya. Bukan yang lalu, justru malah saya yang nanya ke depannya. Ada seseorang yang menurut, kan tadi kan Kakak bilang kan perasaan, berpikiran, wah kayaknya ini harus diselamatkan. Apakah Kakak akan misalnya berpoligami lagi atau? Untuk saat ini Ratu istri yang sangat amat baik. Bahkan bukan udah 4 total. Sebenarnya nih eksklusif, eksplisit. Deket doang dulu kok. Dulu. Ada. Dulu tahun 2022 gitu. Iya betul. Jadi setelah dengan dia masih aja ngungkit-ngungkit gitu. Tapi dinikahi juga? Enggak lah. Ya, siapa tahu kita nggak tahu. Udah nikah. Bohong. Yang bener ngomongnya lu sembarang bercanda ntar dikira asli. Enggak nikah. Tapi sempat dekat, selain nama Ratu tuh ada sempat dekat lain juga. Iya makanya dulu aku makanya nyantolnya di Ratu. Kok panahnya bahkan bukan Ratu doang kan. Kalau dulu yang pas awal saya buka wig tuh, komentar-komentarnya lihat deh, wanita-wanita itu. Wah kalau kayak gini mah kapan dudanya ya? Wanita itu banyak tuh. Kayak wah ini mah mau nih jadi yang ke-14 juga. Wah kapan ya bisa ketemu untuk jadi istri kedua, istri ketiga. Di komentar-komentarnya wanita-wanita tuh banyak. Nah dari sekian banyak wanita yang nge-DM, yang berusaha untuk ketemu dan semacamnya, enggak ya Allah bukan, kalau mentakdirkan terlalu nggak masuk akal. Allah tuh mempermudahnya untuk bertemunya sama Ratu dan nyantolnya ke Ratu gitu. Bukan nama yang 3 dan 4. Bukan nama 3, nggak ada yang 3 dan 4. Bukan 3 dan 4, bukan dengan yang dekat dengan lain. Iya kayak gitu. Berarti memang mungkin yang 3 dan 4 ini lagi mikir, kalau gue keluar kayaknya kayak Ratu nih, mending nggak usah keluar. Iya apaan? Ya betul. Tapi berarti memang dekat sama beberapa wanita lain. Iya betul. Dekat. Oke. Berarti cukup banyak. Apa? Dekat dengan wanita lainnya juga. Banyak. Betul, sejujurnya banyak. Makanya saya bisa dibilang bukan suami yang seperfect itu enggak. Tapi semenjak ketemu Ratu lah baru. Nggak pernah lagi. Takut kok. Galak. Dan semua sebagai semua tanggung jawab istri, dari mulai perhatian kecil, detail, nurut sama suami, terus juga memperlakukan suami kayak pulang nih langsung pakai baju dinas. Ini jadi dipenuhi semua kebutuhan yang suami butuhkan, dia pelajarin kok, dan dia berusaha untuk praktekkan semuanya. Luar biasa Ratu gitu. Jadi saya bahkan ngelihat wanita lain yang lebih seksi, lebih cantik, saya udah bisa nundukin pandangan. Gitu. Jadi kayak di rumah sama aja lah gitu. Makasih. Tapi sekarang netizen sedang tidak ingin mendengar itu. Iya. Lebih ke permintaan maaf aja. Iya betul. Mungkin mau permintaan maaf Marcel juga. Ya mungkin untuk keluarga sih, untuk keluarga istri pertama. Ya saya tahu persis pasti sedih, pasti merasa kehilangan dengan meninggalnya anaknya gitu. Tapi mohon maaf atas keputusan saya untuk berpoligami. Sejujurnya kalau bisa ngobrol secara lebih dekat, komunikasi sehat, saya akan jelaskan secara detail alasan-alasan kenapa saya poligami itu. Gitu. Karena nggak mungkin saya bisa bicarakan di publik, dan juga nggak mungkin saya membicarakan aib-aib dari yang sudah meninggal ataupun aib istri kedua saya juga, nggak bisa. Ratu juga harus dijaga, almarhumah juga harus dijaga aibnya, jadi nggak bisa diomongin di publik gitu. Mungkin gitu aja sih ya. Saya minta maaf atas keputusan saya
yang mungkin yang sulit untuk diterima, tapi ketahuilah ini bukan keperbuatan kriminal. Saya tetap bertanggung jawab sama hidup dan kebutuhan semua anak ibu. Tidak ada yang ditelantarkan sama sekali, dari mulai waktu, kebutuhan hidup dan lain-lain, bahkan obat-obatan juga gitu. Mungkin Bu Lady ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup acara hari ini. Tadi ada yang menarik ya sebenarnya di belakang nih. Ini keluar dari itulah ya. Iya. Dan Iya. ini loh perempuan kan baik lagi tadi sebenarnya ini aku mohon maaf dulu ya, Kak Ratu di sebenarnya tanya aja nih gitu Iya, kan. Boleh. Kan banyak yang bilang apa tadi Pelakor syari. bukan. Apa? Kita beralih dari situ. Banyak yang bilang itu ini ya hidungnya gagal operasi katanya gitu. Oh iya. Kan Jerawat hamil Kak, dari sini. iya, jadi jerawat hamil gitu kan. Jadi Iya. netizen nggak usah nambah-nambahin dosa gitu ya. Iya. Sebenarnya kalaupun memang Menduga-duga hal yang kalau misalnya memang jebol atau apa kan bagus dong. Ganti tulang enak gitu. Iya. Tapi ini jerawat. Iya. Hamil berapa bulan Kak? Jadi sampai itu Dari awal. Rahasia. Ya rahasia. Nanti pokoknya kalau kita butuh endorse baru kita aplikasi. Nah Kali ini aja kan. kalau Victor boleh Robi. dikasih kesempatan lagi kok nih yang mau dipotong gitu ya, misalnya ditaruh di TikTok, aku pengen ya maksudnya buat lebih ini lagi lah gitu. Ke Ibu almarhumah. Iya, ke ibunya. Gitu. Permintaan maaf. Buat Ibu, Assalamualaikum. Saya sudah datang di 2 podcast saja dan gak mau datang-datang lagi juga. Karena menurut aku di Dilan dan di sini sudah cukup. Gitu. Saya meminta maaf. Saya sebagai pakaian suami saya sekarang. Dan sebaliknya berharap Ibu nonton podcast ini. Mungkin di balik tawa saya menyakiti Ibu, di balik kata-kata saya menyakiti Ibu dan segala macam rupanya. Saya berharap mungkin tidak bulan ini, mungkin bulan depan, atau mungkin hanya sebatas WhatsApp saja. Semua chat saya pribadi bukan dengan nada ancaman, tapi lebih ke ingin melakukan silaturahmi tersebut, seperti itu. Jikalau memang Ibu tidak ingin bertemu dengan mantan menantu Ibu, saya datang sendiri pun nggak masalah. Dan teruntuk sepupu-sepupunya yang sangat kompak, untuk mungkin menunaikan atau apapun itu, mari diskusikan dengan baik-baik, karena ada hal-hal juga yang di border dengan hukum yang ada gitu. Karena kan harus ada kejelasan ini endingnya mau seperti apa. Sekarang satu Indonesia sudah tahu saya istri kedua, saya gundik, saya pelakor. Kalau masih kurang, sekiranya mau ditambah, saya akan sambut. Tapi suami saya adalah suami yang bertanggung jawab, Islamnya pakem banget, dan kalau misalnya mau marah ya ke saya aja. Gitu. Topiknya berat ya hari ini. Iya, betul. Kan kebetulan poligami bukan menjadi salah satu bidang yang saya pahami banget ya. Jadi saya juga berhati-hati lah. Karena itu berhubungan dengan keyakinan. Iya, berhubungan dengan keyakinan, betul. Kenapa tadi aku mau ngomong apa, Inara sama Insanul? Oh, mereka harus berterima kasih tuh dengan saya. Karena pemerintah teralihkan. Sebenarnya kok bingung, media tuh udah tahu dari 2023. Iya, curang. Kayak seolah-olah baru pada tahu sekarang. Media udah tahu dari 2022 Anda wartawan-wartawan. Sekarang pura-pura nanyanya kayak baru tahu. Gimana ceritanya? Mereka sering kok kita ketemu beberapa kali pengen, ayo wawancara dong berdua gitu. Kita yang nggak pernah mau. Karena Ratu memposisikan diri, sadar diri gitu. Ada istri pertama yang harus dijaga gitu. Dalam posisi ini berbedanya adalah kedua belah pihak memang udah sadar bener apa yang artinya nggak ditutup-tutupin, nggak punya istri apa gitu-gitu kan? Nggak ada kebohongan di baliknya. Iya. Jadi beneran udah terbuka, sama-sama terbuka, sama-sama mengenali gitu. Tapi gimana caranya menyembunyikan, gimana caranya menyembunyikan hubungan yang selama 3 tahun tanpa istri mencurigai itu gimana ya? Ya, karena dari awal nikah 2021 aku seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta kok. Jadi memang udah rutinitasnya Udah rutinitas. gitu. Jadi Tapi perubahan intinya muka nggak ketahuan ada? gitu ya. Perubahan Nggak ada. muka, perubahan Nggak ada. perilaku, perubahan apa gitu? Nggak ada, kan ketika pulang ke istri yang pertama, ya harus fokus ke istri pertama. Pulang ke istri yang kedua, harus fokus ke istri yang kedua. Dan
istri pertama juga ketika saya di Jakarta dia punya prinsip untuk tidak mengganggu kan kerjaan. Jadi chat kabar-kabaran gitu. Udah pulang, ini aku udah pulang malam jam segini gitu. Dan ketika di Jakarta sebenarnya waktu lebih lama adalah ke istri yang pertama kok. Karena libur. Saya nggak kerja kalau di Bandung. Nah, ketika ke Jakarta seminggu, itu saya pagi, siang, sorenya muter syuting, pulang baru ketemu Ratu. Gitu. Justru waktu sama Ratu yang lebih sedikit. Karena nggak di waktu libur. Sedangkan istri pertama di waktu libur full. Gitu. Tapi hebat juga ya bisa. Iya, tapi tetap aja sih Nggak kelihatan. memang kenyataannya yang ya ibaratnya kenyataannya netizen dan semuanya tahu bahwa ya ini bukan yang dikasih tahu mungkin ya secara positioningnya bukan dikasih tahu gini loh izin atau diberitahu lah gitu. Oh iya, keputusan Jadi untuk tidak memberitahu tuh kenapa? Karena kan posisinya lagi sakit kok. Dengan segala ada yang tadi saya nggak bisa ceritakan itu, lagi sakit juga, saya khawatir kalau tahu nanti malah khawatir mengganggu kesehatannya. Pada saat itu saya yakin ini bisa sembuh dulu nih anemia aplastiknya. Gitu. Ternyata ya nggak bisa sembuh sampai akhir hayat. Gitu. Dulu lagi fokus untuk pengobatan anemia aplastik. Gitu. Dan mungkin ada yang berpikiran ya kalau peduli sama mentalnya kenapa nggak usah nikah aja lagi gitu. Lah ini kalau misalkan Ratu udah nggak ada sekarang, saya yang dimintain tanggung jawab juga sama Allah, sama Tuhan saya nih. Akan mintain tanggung jawab. Lu udah tahu ada wanita baru mualaf nih, muslim nih gitu. Lagi butuh pertolongan, kok lu nggak bantu? Padahal lu bisa gitu. Islam membolehkan poligami gitu. Kok nggak mau bantu? Nah, khawatirnya saya daripada ditanya sama Allah seperti itu, dia misalkan putus asa karena nggak ada orang yang membantu, ya udah saya dengan segala risikonya saya bantu juga. Gitu. Jadi memang ada alasan detail untuk melakukan. Kalau nggak detail banget, kalau memang nafsu doang atau keinginan doang keren-kerenan, jangan poligami deh. Saran saya mah berat nggak ada senangnya dalam hati tuh nggak ada lagu kayak gitu tuh. Sumpah. Tapi untuk situasi ini ngaruh nggak sih Kak ke pekerjaan? Alhamdulillah mungkin pernah ngaruh satu doang, sisanya enggak sih. Semua berjalan normal karena memang nggak ada kriminal yang terjadi kan. Gitu. Karena kontrak-kontrak kerja juga kan ini bisa di-cancel kalau ada hal kriminal yang terjadi. Kayak memperkosa atau mencuri atau narkoba dan semacamnya. Nah, sedangkan poligami bukan unsur kriminal gitu. Jadi dalam kepercayaan Islam sendiri, fikih Islamnya tidak membutuhkan izin istri pertama untuk bisa nikah lagi. Kalau ada urgensinya, ada alasannya. Terus kalau menurut hukum Indonesia butuh izin istri pertama. Gitu untuk pengurusan surat-suratnya. Gitu. Nah, tapi dari awal nikah Ratu luar biasa nggak menuntut untuk ngurusin surat mah macamnya enggak. Gitu, dia sadar diri udah cukup jadi istri yang baik lah. Berarti kalau sekarang plannya mungkin akan lebih udah diformalkan juga. Banyak pengacara-pengacara dan teman-teman wartawan juga teman-teman yang ngerti hukum menyarankan seperti itu untuk naikkan lah gitu. Naikkan Karena kalau misalnya dinaikkan ada perlindungan khusus. Iya, perlindungan untuk hukum. Aku dan untuk kita jadi satu gitu. Ketika ada yang nyerang, kita bisa saling melaporkan atas nama suami atau istri. Tapi buat apa? Kan ini kan keluarga, nggak usah kita tabayun aja lah dulu. Iya, tabayun. Fokus utamanya adalah yuk kan berharapnya dari pihak keluarga sana saya datang yakin minta ini maaf. hanya emosi yang diliputi oleh duka. Iya. Gitu. Buat apa lapor-lapor? Betul. Gitu. Jadi kan berharapnya kan minta maaf datang gitu. Kita udah mengusahakan itu kok ditutup. Ayolah buka. Gitu obrolan. Kita datang baik-baik, nggak ada yang ancaman. Makanya kita bingung ketika ada berita dari pihak sana mengancam. Nggak ada Sumpah apapun. nggak ada itu, Kak. Kita nggak ada ngancam apapun. Kita pasif. Aku sampai nanya sama temannya mendiang. Kita ngancam kamu apa? bilang apa? Saya ngancam apa? Kamu yang kabarin saya juga kan? Saya dikabarin sama temannya mendiang karena mereka tahu. Saya jadi bingung gitu. Narasi apa lagi nih, mau lihat nggak, Kak? Kasih lihat deh sedikit ya. Mungkin kayak terdengar baik banget nih pelakor kan ngomongin gitu. Temennya. Jadi boleh ditampilkan. Kalau mendiang kan. Tapi kalau WhatsApp sih nggak boleh sih Kak. Enggak dibacain aja. Aku bacain. Enggak ditampilkan gini enggak. Iya, WhatsApp enggak boleh. Nggak boleh memang itu. Kan ini ada capturean ya, katanya udah nggak mau speak up lagi karena ada yang ngancam. Terus saya tanya, apalagi narasinya nih,
saya ngancem apa? Tanya aja ke Tanyalah ke si ini, kok ke saya. Sedangkan si ini di media bilangnya adalah aku ngancem. dia ngancamnya ke si yang temannya mendiang. Sedangkan temannya mendiang bilangnya tanyalah ke keluarganya. Lah ini jadi lempar-lemparan. Dari pihak kita nggak ada yang ngancam sama sekali, sumpah. Di sini saya cuma jawab, kamu kuatin diri ya. Kami di sini ngobrol baik-baik. Di DM ngobrol baik-baik. Saya bingung. Makanya, kok saya bingung? ngancemnya di mana gitu. Kita tiba-tiba dituduh ngancem. WhatsApp, tapi WhatsApp saya kayaknya sudah cukup. Tapi mungkin ini kali ya, bukannya ngajarin sih ya, tapi mungkin kalau memang nggak ada kayak antara nggak usah ditanggapi atau ya kalau memang mengancam dibuktikan saja. Buktikan kan aja gitu. betul. Ya. Karena poligami bukan sekedar kamu jajan yang sekali bayar selesai. Kamu harus bertanggung jawab sama hidup dari anak seseorang. Gitu. Itu perlu dipikirkan lebih detail. Makanya kalau ditanya, apakah mau poligami lagi? Dari pengalaman saya kayaknya tidak. Gitu. Kayaknya udah cukup. Dan Ratu alhamdulillah juga sudah menjadi istri yang luar biasa penuh. Memenuhi semua tanggung jawabnya. Dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Dan dia terus belajar sampai sekarang. Luar biasanya. Belajar gimana jadi istri yang baik. Gitu. Belajar gimana cara melayani suami yang baik. Gitu-gitu. Luar biasa. Oke, thank you banget udah sharing sama kita semua ngobrol. Terus tapi ya karena fundamentalnya ini kan perbedaan mengenai keyakinan poligami. Poligami iya sebenarnya. Jadi pasti akan jadi polemik di kalangan netizen. Ada yang pro, walaupun mayoritas kelihatannya kalau di Indonesia tidak pro. Sebenarnya juga kok, Kak. bisa jadi juga sebenarnya ya kayak balik lagi ya, bukan masalah poligaminya tapi caranya. Iya. Ya mungkin yang sedikit disayangkan adalah kondisi situasi, kondisi dan caranya yang mengundang kontroversi lah gitu kan, mengundang netizen untuk berkomentar lebih pedas dan tajam gitu. Ya itu saya penganut lebih baik minta maaf daripada minta izin. Dan itu nggak baik. Itu tidak baik ternyata. Dan secara Islam memang boleh. Memang boleh. Tapi ternyata ya ada plus minusnya lah. Gitu. Karena saya kepikiran, kalau misalkan pada saat itu saya bilang dia minta cerai, yang pertama minta cerai, di saat saya bisa memenuhi dua-duanya, siapa yang memenuhi nafkah dari yang pertama? Tempat tinggalnya, makan, minum, pakaian. Sementara dia hidup sendiri, saya tahu persis hidupnya. Walaupun punya keluarga, dia hidup sendiri. Gitu. Makanya, untuk mencegah hal itu terjadi, udah saya bisa kok mengatur semuanya, membuat semuanya adil gitu. Makanya ada alasan dibaliknya, bukan sekadar keinginan. Gitu. Oke. Ya semoga ya mungkin ya bisa ini ya kok ya bisa mengklirkan pertanyaan-pertanyaan. Iya buat para netizen yang masih bertanya-tanya. Ya. Semua punya opini, saya juga punya opini, Bu Lady juga punya opini, punya keyakinan masing-masing juga. Jadi seru ya makanya. Iya, nggak masalah. Kita terima kok semua penilaian. Percintaan aku melulu, bahas sih pusing. Iya. Lagunya nggak pernah dibahas ya kayak dia. Kenapa kok itu kira-kira? Lagu nggak pernah dibahas. Terus film nggak pernah dibahas, sinetron. Tapi ya adalah yang nggak apa-apa. Tapi percintaannya terus emang Ratu luar biasa. Karena percintaannya cukup unik ya. Sama aku ya. Iya, sudah beberapa kali di tempat kita juga. Iya betul. Moga-moga dapat pelajaran banyak. Semoga ini akhir dari kisah cinta Ratu, nggak ada polemik lagi. Kan udah 4 tahun, apalagi mau diakhiri? Enggak, maksudnya nggak ada polemik yang heboh lagi gitu. Ya kan apalagi ada anak juga mau. Iya betul. Masuk ke fase kehidupan lagi yang lebih tenang lah Ratu ya. Oke. Lagian lempar-lemparan gombal-gombalan sih waktu itu. Ingat nggak? Itu mah ke semua cewek. Karakter pesulap merah kan saya bangun 3 kok. Agamis, tegas, sama genit. Kalau di depan kamera, makanya dia nggak mau nonton semua acara TV saya, nggak mau ditonton sampai sekarang. Karena ada unsur genitnya. Karena ada unsur genitnya. Itu karakter atau karakter yang dibangun atau karakter. Ya terima kasih Kak Ratu, Kak Marcel ya kok buat buat penjelasannya mungkin untuk netizen ya gitu. Iya. Oke. Makasih juga buat ruangnya, buat podcastnya, masih mau mengundang kita gitu. Untuk didengarkan dari sudut pandang para pendosa ini gitu. Tapi ya sekali lagi saya dan suami kan nggak sempurna ya. Betul. Mari
suami menutupi dengan konten-konten yang tetap mengedukasi gitu, dan saya redup lagi dengan kegiatan saya menjadi ibu rumah tangga dan berjualan, udah gitu aja. Tuh. Untuk berimbang kadang dari pihak mereka, dari pihak keluarga ya, kalau ada yang mau disampaikan mungkin nanti juga ini. Oh, jadi kalau misalnya dari keluarga biasanya untuk almarhum berimbang mau, kita iya, suka dari dua sisi. mau Boleh. mungkin Boleh. mau menyampaikan lagi, mau Hmm. jadi ke Rofi atau kita ya di wanita-wanita Indonesia menyediakan ruang buat keluarga almarhum itu, karena kita berdiri kan bukan untuk kita membela ini, enggak, kita sama sekali netral gitu ya kok ya. Jadi ini ruangnya bisa dipakai untuk untuk bertabayun gitu ya kok ya, benar nggak? Bener, Betul. tabayun. Lebih Iya, enak lagi. Kakak. Yuk Ih, Lokin. luar biasa. Udah mulai molokin Ikut deh. aku yuk. Tadi Ini kan bahasanya ya. kalian ini bilang ke aku balik lagi yuk gitu. Oh, ini ajak-ajakan, tarik-tarikan. Ya, kita saling mendoakan aja ya. Iya, betul. Yang penting jangan sampai merugikan siapapun. Betul. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima Terima kasih ya. Sama-sama. Sekali lagi.